Lemparannya ya. Ada cipratan air dari laut nih, Iya. Kak. Terus dia ngomong apa sih nggak jelas. Iya, Dengar karena nggak sih? sambil ngomong sambil minum air laut kayaknya. Oh gitu, sambil minum air. Baiklah. Tapi kakak jangan lupa kita kegiatan hari ini talk show dan seluruh rangkaian dari hari pertama, kedua dan hari ini hari ketiga, hari terakhir sudah melakukan prokes dengan tepat dan benar melalui swab antigen. Untuk itu saya sudah buka masker dan kakak-kakak di tempat kita juga sudah boleh buka masker. Hasilnya nih hasil negatif yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Jarang loh hasil negatif ya. Pengennya positif. Ini hasil negatif tapi diharapkan gitu ya. Nah, berbicara talk show kali ini kekuatannya mengenai dunia usaha Kak Adon. Berbicara dunia usaha kemarin itu kita sudah belajar tentang peluang ekonomi. Dari Pak Edwin Suryajaya dengan juga Ibu Sri Adiningsi. Gimana kita diajarin membangun trust, yaitu kepercayaan, lalu ada motivasi, daya juang. Nah, kaitan daya juang ini pasti juga berusaha dan related atau beririsan dengan wirausaha. Apa sih yang Kak Adon tangkap dengan kalimat wirausaha buat Kak Adon sendiri? Wirausaha berarti ada kata usaha kan di situ ya Kak ya. Berarti ada berkaitan sama bisnis, ada peluang, tapi ada perjuangan, tapi itu tadi ada pertarungan. Pertarungan. Nah, kayak apa sih pertarungan-pertarungan? Karena setiap dunia usaha ini pasti bermacam-macam ya. Ada yang wow tiba-tiba, terus juga ada yang merintis dari istilahnya berdarah-darah, nangis-nangis gitu ya. Iya kan, macam-macam kan gayanya ya. Dan untuk itu nih kita bangga banget loh. Hari ini hadir 4 orang bersama keren. kita untuk ngobrol. 2 di live studio dan 2 lagi sudah tersambung dengan Zoom. Betul Kak. Ini Zoom ala Zoom bukan ya? Andai ya Kak ya, andai kita udah lewat masa pandemi ya. Terus yang datang tuh banyak. Ini kalau narasumber kayak gini tuh pada screaming semua Kak. Gitu. Oh gitu ya? Iya, siapa kalau nggak kenal, kita mau kenalin satu-satu Kak, gimana Kak? Boleh dong, harus dong. Saya kira scream karena Kak Adon mau nyanyi. Jangan Kak, Jangan ini ya? ada yang lebih terkenal Kak, sebelah Baiklah saya kalau ini Kak. gitu. Baiklah. Siapa sih Kak yang ada di studio saat ini bersama kita? Bersama kita siapa yang nggak tahu ada Denis Adiswara. Hai. Ini ada apa dengan saya judulnya? Bukan Wah. ada apa dengan ada apa dengan kami? Kalau nggak ada Denis nggak ada apa dengan cinta. Oh gitu, bukan ada apa dengan kami ya? Ada apa dengan nasionalisme? Asik. Nah itu kita bahas ya. Ada apa dengan warung Ya, ya? Denis Oke. Adiswara seorang pengusaha, bro, seorang aktor yang luar biasa menemani masa-masa kita ya Kak ya. Iya dong. Dan juga dia konsultan loh Kak buat UMKM. Nah ini Luar seru biasa, nih iya. untuk teman-teman yang hari ini juga terlibat dalam tenant booth di ekspedisi hari ini juga banyak sekali UMKM yang terlibat di dalamnya buka booth di sana. Karena gini Kak, bersama dengan ini mereka juga ada nih di stand booth secara virtual dan mereka bisa masuk semua pelanggan nih di Indonesia, consumernya bisa berbicara bersama-sama melakukan transaksi bahkan. Nah mau gimana tahu UMKM nanti kita kulik-kulik dari Kak Denis kayaknya ya Kak. Betul Nah banget Kak. siapa lagi Kak? Nah yang kedua ini Kak, waktu saya baca, udah kenal sebelumnya, tapi waktu saya baca nih kayak orang Inggris ya Kak namanya Kak ya. Tinggal dikasih depannya ada Sir Peter Shearer Kak. Please welcome teman-teman semua, brother. Hai. Kak, kita semua. Ini Kak, dia yang punya foundernya dari Wahyu Kak. Wahyu, saya ingat tuh, saya dengan Fresh Nicholas pernah sekali berbincang mengenai Wahyu. Waktu itu kita berpikir apa ya Wahyu, terus tulisannya juga agak anik ya, bukan U tapi O2 ya, karena pronunciasinya U. Tapi kita akan tahu lebih detail langsung nanti dari sumbernya langsung. Nah, bersama kita juga ada 2 yang sudah tersambung dengan kita, ada kakak kita tercinta, Kakak Bams. Hai Kak Bams, apakah sudah bisa disambungkan? Halo. Hai. Brother Bams, wow. Ini baru- tadi halo pagi masih semua. di sini loh, sekarang udah di kendaraan. Iya. Kendaraannya di mana dulu Kak ini? Di Jakarta ada apa di deh. Bali nih? Terima Gimana, kasih Bams? Kak. Aduh. Apa lagi di Bali karena melanjutin serinya nyokap ya. Masih ngerjain dokumenterinya jadi mesti kesini. Jadi teman-teman sorry maaf. Karena memang jadwal gue sebenarnya tadinya tanggal 30 cuman berubah jadi tanggal 2. Jadinya gue udah ada keburu kerjaan lain. Sorry banget, sorry. Gak apa-apa bro, Nggak justru ini apa-apa, lebih luar justru biasa Kak ini ya. keren nih. Ini membuktikan kalau kita punya teknologi itu canggih, nggak mempengaruhi dan menghambat kegiatan dimanapun. Dan kami bersyukur kakak tetap menyediakan waktu buat kita.
Aduh, mohon izin ya Kak Yohana ya, udah mohon izin nih lewat Zoom hari ini nggak hadir di sana. Nggak apa-apa, kami yang minta maaf Siap ya salah atas nih, siap perubahan salah nih. kegiatan. Dan juga bersama kita ada Ya. Kak Daniel. Kak Daniel Surya, sesuai namanya Kak. Surya itu Surya. memberikan pencerahan cahaya, kehangatan. Karena dia memang yang bikin branding itu bener-bener, wah, Keren ya. nama branding itu melekat kepada Kak Daniel Surya. Selamat pagi Kak Daniel, salam Selamat Pancasila, pagi. salam sehat. Selamat sehat, salam sehat juga. Maaf saya nggak bisa hadir, harus lewat Zoom karena 2 hari auto pilek, jadi mendingan menjaga distancing bersama kita semua. Thank you Kak Daniel terima Surya. kasih. Sampai dijaga loh Kak, yang di belakang tuh sampai jagain Kak Daniel Surya loh. Oh iya, itu ada apa Iya, tuh Kak iya. di belakang? Ngejagain beneran rupanya ya. Agak-agak serem mukanya, topengnya bisa dibuka Kak? Nggak bisa ya? Iya. Nah, berbicara tentang tadi ya, tentang warung wirausaha asik yang bertarung. Ini memang bukan suatu hal yang mudah, apalagi terkait dengan pandemik. Di mana kita ketahui tanpa pandemik pun mereka sudah bertarung gitu. Mereka sudah harus membuktikan bagaimana bisa peningkatan terus berlanjut setiap hari dalam berbagai sektor tentunya ya. Dan ditambah pandemik, tiba-tiba semua harus mengkerucut, menciut, harus merubah strategi. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Kak Adon mau bertanya kepada siapa? Yang pertama, karena kan kalau dulu ini saya itu suka makan di warteg. Oke. Bukannya sekarang nggak pernah makan, tapi saya lebih sering bawa omprengan tempat sendiri, lalu pesen, lalu makan di rumah gitu. Soalnya biar kelihatan tetap romantis makan sama istri di rumah. Asik. Nah saya mau tanya sama my brother nih dari Inggris tapi cinta Indonesia banget, Bro Peter Shearer. Apa sih? Yang pertama ya Kak, saya mau tanya nih, karena sekarang ini kan lagi pandemi. Nah, tapi Wahyu ini kan ada sebelum pandemi ya. Gitu. Yang pertama, sebelum pandemi ini apa yang membuat hati Kak Peter kok mau gitu loh, kok mau memuliakan atau memberikan nilai tambah kepada rekan-rekan kita, saudara kita, para pengusaha di warteg ini. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, lanjutannya, nah gimana nih masa pandemi ini? Kan mungkin mereka berpikir sebelum pandemi udah dibantu sama Wahyu, luar biasa. Pas masa pandemi susah banget nih. Ya. Nah itu gimana Kak? Nah, jawaban pertama, kenapa harus warung makan? Ya, karena yang pasti warung makan itu Indonesia banget, ya kan? Warung makan tradisional itu Indonesia banget. Siapa di sini nggak pernah makan di warung makan, ya kan? Nah, warung makan ini kan sebenarnya. Tunggu dulu Kak, kalau kayak Bro Dennis mungkin. Oh mungkin ya. Makan. Yang benar. Makan. Makan ya. Contoh, sebutin 3 sayur warteg. Nih ya, pare. Pare, asik. Sehat ya. Terus abis itu sayur tahu yang ada toge-togenya tuh. Asik. Ya Ya. kan? Sama kadang-kadang ada yang nangka. Ada nangka, Asik. Nah, bukti itu udah terbukti ya. Bukti. Langsung Makanan puas. sehat semua ya. Nah, balik lagi, warung makan kan sebenarnya banyak ya. Ada warung Tegal, ada warung Brebes, warung nasi, terus kemudian ada soto, warung Indomie, apapun itulah. Tapi saya lihat sebenarnya mereka masih sangat tradisional. Padahal kita tahu zaman udah digital banget, teknologi udah maju banget. Harusnya mereka yang masih tradisional ini bisa merangkul teknologi supaya mereka bisa jadi lebih efisien, supaya mereka bisa jadi lebih maju sebenarnya. Nah, dan inilah saya rasa kesempatan gitu ya. Jangan sampai mereka tertinggal zaman tapi harus memanfaatkan teknologi untuk lebih maju. Karena balik lagi, warung makan tradisional ini Indonesia banget dan punya peranan penting bagi kita semua ya kan. Kalau mau cari makanan yang enak, cari makanan yang murah, porsinya banyak ya pasti ke warung makan gitu. Nah, oleh sebab itulah pengen supaya warung makan ini naik kelas ya. Saya masih ingat 20 tahun lalu saya pertama kali Naik kelas ya? Iya, naik kelas, naik level Iya. ya. Saya pengen 20 tahun lalu saya makan di warteg penuh dengan banyak pertanyaan. Ini makanannya bersih apa enggak ya kan, bahan bakunya dari mana, esnya dari mana dan sebagainya. Nah, saya pengen supaya hari ini pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak ada ya. Kita pengen bawa orang-orang luar di luar Indonesia kalau pengen coba makanan Indonesia yang asik, yang enak, yang ini, ayo makan ke warung makan gitu. Jadi makanya saya pengen coba warung makan di Indonesia harus bisa naik kelas gitu. Nah, menjawab pertanyaan yang kedua berarti kan. Nah,
pandemi ini efeknya gimana? Ya jujur memang omsetnya pasti berkurang gitu ya. Nah tapi justru ini adalah kesempatan supaya warung makan ini bisa go digital. Kenapa? Karena yang biasanya mereka hanya nunggu pelanggan datang ke warung makannya, sekarang udah bisa memanfaatkan akses digital untuk bisa food delivery misalkan ya. Terus kemudian mereka juga yang tadinya mereka mungkin harus ke pasar belanja, sekarang udah ada akses digital lewat kami, kita bisa bantu untuk membelikan bahan bakunya ke warung makannya supaya mereka udah nggak perlu repot-repot lagi keluar dari warungnya. Jadi memang kalau misalnya pandemi ini justru saya melihat sebagai opportunity untuk memaksa warung makan tradisional untuk bisa go digital. Justru ini sebuah dorongan, paksaan ya, Betul untuk mereka sekali. lebih naik level lagi ya. Bener ada. Keren ya. Berbicara digital, kalau tadi bilang warungnya adalah Indonesia, identik Indonesia, ternyata juga ada kecekapan dan lihai melihat dunia digital bisa menjadi tenaga pertaruhan baru. Tentunya ada bersama kita sang tokoh di sini, tokoh karena memang benar-benar dunia digital sekali kakak satu ini ya. Mau tanya dong, Saya, oke. bagaimana sih tiba-tiba tuh tercipta harus ada kegiatan yang bernuansa digital dan memang lahir tepat banget gitu ya mengundang adik-adik remaja ini untuk terlibat di dalam dunia digital dalam permainan. Dan khususnya sport kalau nggak salah ya Kak ya? E-sports, ya. E-sport ya. Nah, kenapa itu bisa ada dan apakah memang menjawab dari tantangan yang baru dari pandemik atau kita pengen tahu nih supaya adik-adik juga paham ternyata e-sport itu juga memiliki pertarungan dalam wirausaha tetapi juga ingin ada yang disampaikan buat adik-adik kita semua. Silakan Kak. Iya, jadi kalau misalkan kita tanya e-sport sejak kapan, udah sejak lama banget. Bahkan akhir 90-an sudah ada sebenarnya. Cuma karena belum terhubung dengan internet, jadi kita dari satu daerah dengan daerah lain sama-sama nggak tahu gitu. Karena adanya teknologi, sekarang e-sports bisa dibilang bahkan lebih populer daripada olahraga konvensional, teman-teman. Olahraga konvensional itu maksudnya apa? Iya, basket atau liga sepak bola dan segala macam. Karena kita bisa menikmati dan memainkan permainan tersebut tanpa harus ke suatu tempat di luar rumah kita. Oke. Gitu. Nah, ada riset yang menarik dari tahun 2019 kemarin bahwa untuk Indonesia kita itu adalah negara dengan jumlah turnamen terbanyak di Asia Tenggara. Wow. Yang artinya adalah ini yang bikin Nico Partners. Jadi itu Oke. emang bener-bener apa ya? Menarik sekali ini. Perusahaan survei dari mainland China, dan dia bilang bahwa ini terjadi karena begitu banyak tim e-sports yang ada di Indonesia, dan mereka semua para tim e-sports ini ternyata memiliki subscriber, memiliki followers juga, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Terus saya mikir, ini kan banyak banget tim e-sports tersebar dari Sabang sampai Merauke, gitu loh. Sorry, Merauke juga ya? Iya, ada dari Papua tuh ada, dari Papua tuh ada. Merata gitu ya? loh. Rata gitu loh. Ya tapi banyaknya ya beda-beda gitu loh. Yang paling padat memang masih di Jawa, Kalimantan, Sumatera. Tapi artinya maksudnya jaringan di sana mumpuni ya, bisa ya? Oke. Betul. Nah terus pertanyaannya, ini kan sudah banyak tersebar dan mereka sudah punya followers. Masa dan mereka itu bisa hidup tim e-sports ini kalau ada sponsor. Kalau menang pertandingan atau ada sponsor. Nah saya mikir, kalau tim gede kita tahu sponsornya dari brand. Kalau tim kecil harusnya mereka bisa mensupport UMKM. Dan itu terjadi rupanya. Tahun lalu saya salah satu personel e-sport saya itu ibunya itu punya warung nasi kayak yang iya beneran punya warung nasi ya di sebuah pabrik, terus jadi rame gara-gara si atlet e-sportsnya itu yang ikut bantuin ibunya. Jadi aku nonton kamu pada saat kamu tanding, aku nonton kamu di sosial media, gitu loh. Dan akhirnya warungnya jadi rame. Jadi rame, padahal Bersinergi ya langsung ya? jadi akhirnya ya ini bisa diulang di tempat lain gitu loh. Yes. Karena kebanyakan dari teman-teman tuh selalu mikirnya, kalau saya mau bikin tim e-sport saya harus punya sponsor gede. Enggak loh, kalian bisa mulai dari usaha UMKM di sekitar kalian. Catering, mungkin makanan-makanan yang biasa untuk pengiriman online gitu kan. Atau mungkin ya kesenian-kesenian kria gitu, atau jasa-jasa lainnya yang memang dilakukan oleh orang-orang setempat. Mulailah dari situ teman-teman, gitu sih. Wow, jadi ini tanpa disadari kita ternyata sudah saling
irisan ya. Beririsan, Abis ini ya. kayak nyambung nih ngobrolnya berdua nih. Boleh diwahyukan nanti warung makannya. Boleh. Nanti Mungkin aku kasih tahu. biasa ada logo-logo apa brand-brand yang kita nggak pernah lihat, sekarang nanti ada Wahyu. Wah, saya Asik banget. suatu ketika mungkin tim bola kesayangan saya Liverpool mungkin pakai Wahyu gitu ya. Oke. Newcastle Atau aja. Dennis Adiswara. Dia Newcastle. Ya. Oh, Newcastle. Berantem yuk, berantem. Nah, menarik sekali ya. Ternyata memang digital ini, saya tertarik tadi dikatakan sudah merata dari Aceh sampai Papua, Merauke sana. Sementara ini menjadi bukti bahwa jaringan kita kuat se-Indonesia. Tetapi juga saya mau tanya sekali lagi Kak Denis, apakah dengan adanya e-sport ini dari sisi yang positifnya sudah kita lihat, tetapi ada nggak sih poin-poin tertentu yang tetap harus dijaga supaya tidak menjadi kebablasan. Nah ini menurut Kak Denis bagaimana? Ya, ini juga menjadi menjadi pertimbangan juga sih buat teman-teman kalau misalkan kalian masuk ke dunia e-sports. Boleh kalian jago, boleh kalian intens, boleh kalian meluangkan waktu banyak di sini, tapi tetap dunia e-sports itu luas. Dunia e-sports itu luas, tidak hanya main gamenya saja. Tapi juga banyak sekali bisnis-bisnis di sekitar itu yang bisa menopang kehidupan ekosistem atau dunia e-sports gitu loh. Dan buat teman-teman mudah-mudahan kalian juga nggak lupa bahwa pelajaran-pelajaran dan ilmu-ilmu akademis itu juga penting gitu loh. Banyak ilmu yang di luar e-sports itu juga penting. Karena kalau cuma kalian jago push rank saja tapi tidak mengerti tentang pengetahuan umum, buat apa? Kalian harus berjaya di dunia maya dan nyata, itu yang penting. Wes keren, dunia maya dan nyata. Tetap dua-duanya ya. Ya, harus dua-duanya. Cuma salah satu, nggak bakal bertahan lama. Wow, ini perlu sekali diingat oleh semuanya yang terutama yang saat ini juga mulai banyak pertanyaan nih dari teman-teman kita. Namun sebelum kita bahas pertanyaan, saya izinkan bertanya kepada Kak Bams yang saat ini juga ada di line. Dan nanti diteruskan mungkin pertanyaan untuk Kak Daniel ya. Okay. Kak Bams tadi kan dikatakan dunia e-sport, tapi juga jangan lupa ada hal-hal pertarungan lain. Saya tahu Kak Bams ini juga memiliki selain dunia seni dan budaya, entertainment, tetapi juga aktif di dalam berbagai hal. Dunia wirausaha yang kita kenal dengan olahraga salah satu contohnya. Banyak soalnya, jadi saya bingung. Saya tak pernah dalam satu kegiatan yang saya tonton, Kak Bam bercerita bagaimana Kak Bams mengalami suatu kalau saya bilang kaget, hentakan karena pandemik, tapi terus Kak Bams juga bisa survive dan sekarang sudah masa tarafnya bangkit nih Kak. Boleh dong diterangin buat adik-adik kita yang mungkin waktu itu belum nonton atau belum melihat, tetapi saat ini didengarkan langsung dari Aceh sampai Papua. Bagaimana sih untuk usaha ini kita harus mempunyai jiwa mental yang kuat pada saat pertarungan itu hadir Kak? Silakan. Memang kemarin tahun lalu lah lebih tepatnya ya. Tahun lalu kan memang peraturan pemerintah mengharuskan untuk tempat kebugaran untuk tutup ya, karena memang di Jakartanya itu COVID nomor 2 atau nomor 3-nya itu berasal dari satu tempat kebugaran, dan ketika itu terjadi langsung sorenya tempat kami semua cabang kami disegel, dan kami dari situ tutup 8 bulan, like literally tutup 8 bulan, dan itu berat banget karena memang kebetulan posisi company kami udah dibilang kecil enggak, dibilang gede enggak, jadi too big to pivot gitu. Dan jadinya ya udah kita cari segala cara, ya tetap aja merah terus, but in the end we're surviving gitu, karena ya nggak ada cara lain waktu itu selain memang ya kita jadinya tuh berusaha membuat semuanya cost efficient ya. Karena memang tadinya kita sangat-sangat berkembang, sangat-sangat baik, posisi kesehatan cash flow-nya tiba-tiba minus karena memang nggak ada yang bisa buka gitu. Dan ya itu ya pinter-pinternya kita ya, karena memang semua company gua rasa adalah yang sedikit menghambur-hamburkan uang di sisinya, yang itu yang kita minimalisir gitu. Dan gara-gara pandemi ini sebenarnya yang bikin gue grateful, company gue lebih slim,
company gue lebih efektif kerjanya, dan juga orang-orangnya juga sekarang jadi kayak wake up call, karena memang dengan mereka bermalas-malasan, dengan mereka tidak efektif bekerjanya, company nggak bakal bisa survive sampai sekarang. Dan puji Tuhannya, gue bisa bilang sekarang udah mulai bangkit, udah mulai bisa buka lagi, sudah mulai balik lagi kliennya di segala macam bisnis dan dijalanin gitu. Cuma momennya kemarin pas memang tidak bisa, kalau buat kami ya, karena ya tutup bener, dan kami juga nggak ada ya berani ngumpet-ngumpet untuk buka, jadi bener-bener gitu sih. Oke, Ya, kita tunggu sepertinya sebentar. ada sedikit keterlambatan. Nanti kita akan melanjutkan. Namun Aku tanya sebelumnya ke Dana Kak Surya Bams, ya. kita akan lanjutin nanti dengan sedikit lagi cerita dari Kak Bams. Izinkan terlebih dahulu, mungkin Kak Adon bikin bertanya terhadap Kak Daniel, dan habis ini kita lanjut lagi dengan Kak Bams Kita ya. lanjut sama Kak Bams habis ini ya. Kak Dana Surya, Ya, selamat pagi. luar biasa ya waktu saya baca tentang Kak Dana Surya ini, perusahaan-perusahaannya sampai di luar negeri. Itu benar-benar menginspirasi kita semua dan banyak mendapatkan penghargaan. Nah saat ini Kak yang ikutan kita live streaming ini banyak anak-anak muda, remaja, dan mereka juga sedang mau belajar untuk berusaha ya di tengah-tengah pandemi ini yang kita tahu semua masa-masa sulit di tengah pandemi ini. Nah apa saran Kak Denny Surya sebagai orang yang ahli di bidang branding untuk anak remaja dengan modal yang minim, kira-kira apa sih yang perlu dimiliki yang paling penting, modal utama menjadi entrepreneurship di luar nominal uang, Kak? Oke, makasih Mas Aton. Ini pertanyaan yang sering ditanyain ke saya sejak zaman saya, bahkan ketika saya mau jadi pengusaha dulu. Sebab sebetulnya background saya itu profesional. 98 Mei saya mulai di masa krisis, mungkin Mas Abdul masih ingat ketika itu ada krisis yang cukup besar, economic turmoil. Berjalan bekerja hampir 14 tahun di sebuah multinational, dan pada saat itu satu titik saya mikir saya harus masuk menjadi pengusaha dengan tujuan yang sangat simpel sebetulnya pada saat itu. Nah pada saat itu yang paling menarik adalah, yang paling sulit adalah ketika kita mau jump pada saat kita mau pada posisi yang sedang sedang enak di sebuah perusahaan gitu. Tapi salah satu modal yang besar yang membuat saya melakukan itu adalah saya melihat adanya banyak sekali anak-anak muda yang ingin berusaha pada saat itu, termasuk adik-adik saya gitu kan. Jadi saya pikir pada saat itu one of the biggest reason kenapa kalau saya mau jadi pengusaha adalah ingin membangun kesuksesan bersama-sama. Jadi ada purpose yang lebih besar daripada hanya uang. So, kalau ngomongin duit sebetulnya di masa sebagai kerja profesional juga lumayan ya, dibilang lumayan sebetulnya udah enak gitu kan. Konsultasi panjang terjadi itu kan pada saat saya mau jadi pengusaha, terutama ke keluarga, sebab dibilang dari comfort zone ke tidak comfort zone, sebetulnya saya nggak terlalu percaya adanya comfort zone. Tapi pada saat itu purpose-nya satu, ingin membagikan sesuatu yang lebih kepada teman-teman, saudara, dan anak-anak muda yang ada di sekitar saya pada saat itu. Tujuannya yang menariknya kebetulan pada saat memulai usaha itu, mitra itu semua mikirnya ayo kita bikin sukses sesuatu yang buat datang dari Indonesia. Jadi untuk memulai usaha banyak alasannya sebetulnya kan, tapi kalau bisa tidak hanya dibasiskan oleh cari duit semata. Sebab kalau cari duit semata itu nanti kalau udah goyang sedikit tengah jalan, fokusnya hanya di duit, gampang nyerah gitu ya istilahnya. Jadi there should be a bigger purpose sebagai pengusaha. Sebelum jadi pengusaha mesti mikirin dulu tuh apa yang jadi pada saat goyang dikit ada krisis, apalagi krisis kayak sekarang kan, itu langsung kita berpatokannya bukan di duitnya gitu. Berpatokannya mestinya oh ya saya masih ingat ya dulu 10 tahun yang lalu bikin ini karena ingin membuat sekeliling saya juga bisa belajar, berbagi, dan menjadi lebih sukses dari saya. Itu sih. Wow, luar biasa. Keren Tadi ya. kalau boleh Kak Daniel, tadi menyampaikan
berhasil bersama-sama gitu Kak. Maaf, apakah itu ada kaitan dengan nama perusahaan yang Kak Daniel bangun ya? Itu luar biasa banget loh namanya Kak, We Indonesia Rule. Apakah ada kaitan ke sana? Memang itu visi misi besarnya Kak Daniel? Awalnya nama itu nggak dibikin seperti itu. Tapi sepanjang perjalanannya kita melihat bahwa iya ya esensinya kita mau melakukan semuanya sama-sama. Sebenarnya kalau WIR itu We Indonesian Rock, kita percaya bahwa Indonesia itu hebat jelas. Anak-anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia itu hebat. Tetapi WIR itu kalau dalam bahasa Jerman artinya we, kita. Jadi sebetulnya kita mewakilin kita ya, nggak ada I, kita sama-sama. Kita semua berjalan bersama-sama, belajar bersama-sama, nggak ada orang yang sempurna, saling dukung. Makanya kemitraannya ya bersyukur dari awal sampai sekarang kebanyakan masih orang-orang yang sama gitu ya. Wow. Tapi itu awalnya sekali kita cuma mikir, kalau saya pribadi sih cuma mikir, iya ya saya udah nikmatin profesional 14 tahun enak banget gitu, saya ngelihat saya mesti bagiin ini. Saya mesti membagikan hal-hal yang bisa saya bagikan. Itu aja sih. Terlepas kalau mau dibagikan mesti diambil yang positif ya. Orang belajar. Saya juga lihat tidak ada orang yang dari mentor saya belajar dulu seorang bapak yang sekarang sudah pensiun dari perusahaan namanya Astra International. Saya melihat ya saya ambil positifnya. Saya belajar dari dia sampai sekarang. Terima kasih banyak Kak Daniel. WI itu artinya bersama, dan inilah salah satu program nasional ISME Indonesia Pasti Bisa, karena kita bersama-sama makanya kita bisa. Apakah Kak Bam sudah tersambung kembali dengan kami di tempat ini? Mungkin kita akan melanjutkan apa yang terpotong barusan sampai di mana titik bangkit itu ada. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, tadi diterangkan ada masa di mana pandemik juga membuat sama semuanya, termasuk juga Kak Bam sebagai pengusaha yang merasakan dampak yang cukup kuat. Nah di sini terlihat adalah mereka-mereka yang survive, yang bisa untuk bersambung. Oke. Nah, sambil menunggu nanti kita akan berbicara lagi dengan Kak Bam. Ternyata sudah banyak nih pertanyaan yang masuk. Coba kita sapa satu-satu ya. Ada dari Kak Novian. Ini saya bertanya, Kak, saya mau tanya, bagaimana cara kita merintis usaha dengan modal minim tapi keuntungannya yang lebih untuk remaja seperti kami. Ini nggak usah remaja deh, saya juga semuanya juga mau gitu ya. Yang minim tetapi bisa lebih. Kayaknya enaknya nanya Kak Denis nih, karena Kak Denis termasuk yang minim kayaknya. Tapi hasilnya oke banget. Silakan Hasilnya dari Aceh sampai tadi ya Merauke iya, tadi sampai ya. Merauke gitu ya, sampai bisa membuat UMKM, bisa mengajak semua ikutan tapi tetap diingatkan untuk hal yang positif ya. Silakan Kak Denis. Ya teman-teman, ini pertanyaan yang bagus dan ada beberapa pertanyaan juga yang senada ya. Dan aku juga minta tolong Kak Peter juga dibantu gitu untuk menjawab ini karena ini penting. Jadi teman-teman, kalau saya memiliki masalah di sini yaitu modal minim, yang pertama harus saya lakukan adalah saya hitung berapa uang yang bisa saya yang bisa saya kerahkan untuk memulai modal usaha. Yang pasti gini, uang yang disediakan untuk usaha ini jangan sampai menghabiskan seluruh tabungan kita. Karena yang namanya usaha itu bisa untung atau rugi gitu ya. Jangan sampai kalian habiskan semua tabungan kalian. Jadi tolong itu dicatat ya gitu. Kalau ternyata setelah dihitung-hitung masih dikit, ya udah. Kedua, cari teman yang pengen usaha, yang niatnya juga pengen usaha bareng, terus patungan sehingga resiko untuk usaha bisa kalian pikul bersama. Nah, sesudah itu kalian sudah punya teman yang cocok, udah patungan modal dan sudah dihitung ya berapa persennya, dan tolong kalian catat ya supaya di kemudian hari nggak berantem. Yang ketiga adalah kalian harus tahu kalian tuh kira-kira mau nyasar market atau pelanggan yang umur berapa, jenis kelaminnya apa, hobinya apa. Target pasar berarti ya? Iya, kalau kata orang-orang marketing target pasar, betul sekali. Apakah seumuran dengan kalian? Kalau saran saya mulai dengan yang seumuran dengan kalian dan sehobi dengan kalian. Keempat, kalian harus cari tahu ya kegelisahan apa yang ada di mereka ya, yang mereka alami.
Kalau kalian sudah tahu kegelisahan apa saja, kalian catat. Dari seluruh kegelisahan itu, kalian pilih mana yang kira-kira kalian bisa berikan solusi. Dan kalian bisa lakukan, dan kalian ahli di bidang itu. Nah itu ya, itu adalah layanan atau produk atau jasa yang bisa kalian tawarkan ke pelanggan kalian. Contoh, dari tadi ini saya lihat banyak sekali teman-teman yang ngajak mabar saya. Ya, jadi Mabar tuh apa sih Kak? main bareng, Mabar, main online main gitu, main game online Aduh, gitu. ada nobar, ada mabar. Iya, jadi Mas Adon, Mbak Yohana, itu dari tadi tuh banyak yang ngajak mabar gitu loh. Kan sudah saya bilang Kak, terkenal. Gitu. Jadi kita pergi aja Kak. Nggak gitu. Mungkin gini, kebetulan saya memang sering banget live streaming game Oke. gitu di Facebook gitu kan. Saya live streaming game nggak jago-jago amat, cuma saya selalu membantu teman-teman yang mungkin sedang pengen menaikkan rankingnya dalam game. Dari Oke. situ saya ngelihat kegelisahan teman-teman itu adalah mereka ingin mencari teman bermain. Ya kan, teman bermain yang jago. Ya udah, kalau kalian suka main game dan kalian merasa jago di atas rata-rata dibandingkan teman-teman kalian, kenapa kalian nggak bikin usaha main bareng? Jadi bayangkan, jasa push rank gitu, naik satu level bayar sekian, itu boleh loh, dan itu sah-sah aja, gitu loh. Anggaplah itu seperti apa ya, kayak instruktur tenis, tapi bukan instruktur tenis. Instead of belajar tenis, ini belajar online game. Online game ya. Itu bisa kalian lakukan. Kenapa nggak kalian coba itu? Gitu sih. Ih, dikasih bocoran tuh. Nggak cuman diajarin Wow. tapi dikasih bocoran, usahanya enak tuh. Sedikit tapi untungnya besar. Nah, Nanti Iya. nanti akan ada Kak. DAS. apa tuh? Denis Adiswara School. Asik. Buat joki-joki mabar gitu ya. Joki push rank. Keren sekali. Nah, ini juga ada nih Kak, pertanyaan mungkin bisa diberikan kepada Kak Peter. Dari Kak Delvia Tianika Bella. Kak Don boleh bantu baca? Halo Kak, oh ini kan buat Kak Peter Kak. Halo Kak, saya Bella. Mau tanya, apa saja sih keuntungan dan kerugian berwirausaha pada masa pandemi ini saat ini Kak Peter? Pakai sayang ya bacanya ya. Penuh lembut gitu ya. Perasaan. Sesuai namanya kan Delvia. Baiklah kalau gitu. Silakan Kak Peter. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Saya pakai ini supaya lebih jelas. Terima kasih buat pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita bicara yang namanya pengusaha sih nggak ada musimnya, ya kan? Kita apapun yang terjadi kita harus tetap berusaha. Nah, kalau misalnya bicara pandemi, justru sebenarnya ini adalah sebuah opportunity, ya kan? Kita bilang bahwa pengusaha itu harus pinter-pinter melihat peluang. Nah, peluang itu tadi udah Kak Denis jelaskan gitu ya, sebenarnya bisa dilihat dari kegelisahan atau permasalahan yang terjadi. Nah, di saat pandemi ini sebenarnya kita lihat banyak sekali masalah-masalah yang terjadi sebenarnya gitu. Nah, justru ini harus menjadi peluang buat kita menjadikan ini mungkin ada sebuah opportunity yang bisa kita kerjakan untuk jadi sebuah bisnis baru gitu. Nah, sebagai contoh Wahyu ya Kak ya, di saat pandemi seperti ini justru kita ada 3 bisnis unit yang baru nih gitu. Kenapa? Karena kita lihat bahwa udah mulai yang namanya orang-orang udah ke digital ya kan. Nah, akhirnya kita melihat kita ingin memanfaatkan orang-orang go digital ini supaya mereka bisa tetap berbelanja makanan. Makanya kita di Wahyu kita ada 3 bisnis unit baru yang berhubungan dengan makanan yang dipesan secara digital gitu. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengencourage teman-teman di masa pandemi ini baik-baiklah melihat opportunity. Dan opportunity-nya sebenarnya bisa dilihat dari yang tadi Kak Denis jelaskan, kegelisahan apa sih yang terjadi di sekitar kita yang kira-kira kalau misalnya kita berikan solusi, mereka bersedia untuk bayar gitu ya. Jadi pastikan kalau misalnya solusi yang kalian berikan ini orang ingin bayar. Jangan sampai nanti solusinya ya mereka cuma sekedar terima kasih dan nggak jadi bisnis akhirnya karena nggak ada perputaran uang di sana. Jadi saran saya coba pikirkan solusi yang kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan mereka dan mereka rela untuk bayar berapapun untuk agar mereka bisa permasalahan mereka bisa teratasi gitu. Jadi yuk sebagai seorang wirausaha gitu ya, memang kita harus
pintar-pintar melihat peluang di sekitar kita yang perlu kita bantu dengan solusi yang kita berikan. Wih, Harus keren pintar lihat ya. peluang, Kak Harus Yohana. Pintar lihat peluang. Kak, Dan kita benar pulang dari sini kita sekali. bikin usaha apa Kak nanti? Saya usaha untuk nasionalisme aja deh, fokus di situ ya, karena PR-nya masih banyak Pak. Thank you Kak Peter. Terima kasih. Kak Bams udah sambung lagi Sudah nih ya, dari Bali bersama nih. ini sudah bersama kita Jegi kembali Kak Bams. Ya. Nah, tadi sempat diceritakan kepada kita baru yang bergabung bagaimana usaha pandemik ini juga mempunyai dampak bagi semuanya dan termasuk Kak Bams yang juga memiliki usaha dan pada masanya harus bangkit. Nah, tiba-tiba terputus dengan kurang baiknya dari jaringan yang ada di sini menuju Kak Bams. Nah Kak Bams tolong ceritakan kembali bagaimana sih bangkitnya ini sehingga bisa melihat keterpurukan itu atau jatuh dari pandemik ini Ya. tidak jatuh benar-benar tergeletak karena sudah sebelum tergeletak tuh sudah diangkat dulu nih katanya gitu ya. Jadi bagaimana sih proses bangkitnya dan Acknowledge. apa yang Kakak rasakan? Silakan. Karena pas dengan tagline kita kayak ya, wirausaha yang asik dan siap bertarung. Bertarung betul. Kak Bams lagi bertarung juga nih sama jaringan Oke, internet. Kak Bams nih kayaknya. rupanya kembali freeze. Adik-adik jangan khawatir ya. Kita sambung lagi. Mungkin Ah, masih bisa bisa, nih. bertanya nanti. Ini seru sekali bisa tanya kepada orang-orang yang wow kerennya, yang sudah membuktikan pertarungannya luar biasa. Yaitu ada 2 di sini, ada Ya. 2 di sana. Aku di sini dan kau di sana gitu bukan? Siap Kak. Beda ya, sama ya. Kak, ini Kak D ini sudah siap nih Kak untuk Menjawab pertanyaan berikutnya. Benaldo Halim. Asik, Halim gitu ya. Kak, gimana pendapatnya sama kata-kata kalau nggak punya privilege mah susah buat sukses di dunia bisnis. Wah, sekarang suara anak tongkrongan rupanya nih. Benaldo. Saya ini- kayak berada di dunia kartun gitu loh, ada isi suaranya beneran. Wah, oke, Benaldo, pertanyaan kamu bagus. Kalau nggak punya privilege, mah susah buat sukses di dunia bisnis. Benaldo, kamu harus sadari ini. Privilege bisa dibuat. Dan kamu bisa buat privilege itu. Dan Tunggu, kamu tunggu. bisa raih. Itu bener tuh. Bener, bisa. Bisa Privilege diraih. itu bukan dikasih sama orang. Enggak, itu bisa diraih. Contoh, ketika kamu belajar atau riset lebih banyak daripada orang-orang kebanyakan, maka kamu akan mendapatkan pengetahuan dan informasi lebih banyak daripada orang-orang. Dan ketika kamu sudah tahu lebih banyak daripada orang-orang, maka kamu bisa memperkirakan kapan kamu bisa bertindak ya di momen yang sesuai. Contoh misalkan kemarin itu ada seorang teman yang memang dia riset habis-habisan ya untuk mengetahui di mana saja supplier salah satu komponen komputer yang nantinya bakal dianggap langka. Ya. Komponen komputer yang bakal dianggap langka. Iya, Oke. komponen komputer yang dia langka. Terus apa yang dilakukan? Dia akhirnya tahu suppliernya ada di mana dan akhirnya dia datang ke suppliernya jauh-jauh hari sebelum dirilis. Dia ngomong sama si suppliernya, gua pengen jadi partner lo, gua pengen jadi reseller lo, kasih saya harga terbaik. Oke. Saya nggak punya modal, tapi paling tidak saya akan jual produk Anda dengan komisi yang bisa kita bicarakan sama-sama. Wow. Nah, hal seperti itu harus kita lakukan. Itu baru dia dapat privilege karena Jadi bikin sendiri privilege. bikin sendiri gitu loh. Kita harus riset dan kalau sudah kita riset, kita tahu momentumnya di mana, kita udah tahu marketnya ada di mana, kita udah tahu permintaan pasarnya ada di mana, lalu kita sudah tahu suppliernya di mana. Kita datangin suppliernya, kita tawarin untuk kerjasama. Mantap. Gimana Ben? Ben. Dan itu tapi gini ya, Ben, mungkin Benaldo kan Ben. Benaldo ya Ben, gini Ben, sini. Ben, gini, mungkin di usaha pertama kamu nggak akan berhasil, tapi kamu harus coba terus. Ben. Kamu harus coba terus, karena justru orang-orang yang gigih itu yang bakal diinget, ya, itu yang bakal Sedap. diinget. Orang tuh juga bakal ngelihat, nih kok orang kok berkali-kali terus datang sih, siapa sih ini orang, gitu loh. Lama-lama orang yang didatengin yang tadinya nolak penasaran sama kamu Ben, bentar. Dari kemarin lu gue tolak-tolakin, saya tolak-tolakin, tapi kenapa kamu datang terus? Kenapa kamu segigih ini gitu? Wow. Di situ nanti kamu akan mendapatkan jaringan baru. Gitu loh. Kamu akan mendapatkan teman baru, kamu mendapatkan aliansi baru, itu penting. Jadi sekali lagi teman-teman, iya, privilege memang bisa, tapi privilege juga bisa kita ambil dan kita raih.
Itu aja. Kuncinya tadi ya gigih ya berarti ya. Gigih, Gigi. gitu. Gigi. Ya, Bukan ini Gigi yang nyanyi gitu kan? Bukan. Gigi. Hah? Bukan Gigi yang nyanyi itu kan, yang Januari itu bukan? Bukan dong. Atau pakai H kalau ini. Pakai H. Gigih. Gigi. Luar biasa. Privilege bisa kita buat sendiri. Benaldo Halim, segera engkau buat privilege saat ini juga. 1, 2, 3. Go. Langsung. Tapi tadi saya diingat ya, tadi dikatakan harus gigi berusaha terus. Nah, Ya. jadi saya ingat beberapa, mungkin bisa dibantu nih adik-adik coba cari ya di Mbah Google atau Mbahnya Yahoo, orang-orang yang berhasil setelah menempuh ratusan kali. Salah satu mungkin ada franchise ayam yang saya tidak perlu sebutkan karena tidak menjadi sponsor. Tetapi ini adalah salah satu contoh bagaimana memang harus perlu kita itu berjuang. Nah, Ya. kalau satu tidak diterima, coba kenapa nggak diterima? Lagi kedua, lagi ketiga dan seterusnya. Dan setuju sekali dengan apa yang kata Kak Denis. Jadi bukan harus patah semangat, tapi Nggak harus boleh. tetap tambah semangatnya. Kalau nggak dapat milih dia Kak. Betul. Nah, bersamaan ini juga nih Kak, ada pertanyaan nih kayaknya enaknya sama Kak Daniel ya. Kak Dani Surya ya. Kak Daniel Surya, coba apa nih Kak? Tapi saya pengen tahu kali ini suaranya laki atau perempuan, coba bisa nebak kan nih dari namanya. Namanya Hutsaifah Zangki Kak. Ini dia nih, takut saya salah ya. Kira-kira siapa ini ya? Yang normal aja deh kalau gitu, oke? Coba itu profile picture-nya nggak bisa digedein ya? Nggak bisa, kita langsung baca aja Kak. Saya ingin bertanya, Hutsaifah dari SMA Negeri 4 Jakarta. Dalam berwirausaha, bagaimana cara kita membangun kondisi mental yang baik dalam menghadapi perkara dalam usaha kita? Ini tanya soal mental dan berusaha nih Kak Daniel Surya. Bolehkah Kak Daniel Surya share sama anak-anak Indonesia? Thank you Kak Daniel. Makasih Mas Adon. Jadi modal paling penting sebelum kita mulai usaha yang tadi juga diceritain juga sama teman-teman di luar uang adalah mental. Jadi memang kalau kita mau memulainya kita mesti tahu dulu tuh tujuan pada saat kita mau usaha itu apa. Selain juga kita harus melihat tantangan atau memberikan solusi. Tapi di awal normal pasti pikir oke, saya ingin mendapatkan uang misalnya gitu ya. Tetapi kita mesti tahu bahwa kita ini pada saat memasukin usaha, banyak sekali kalau anak-anak muda itu ketika saya memulainya bingung gitu kan. Ini saya mesti membantu orang tua misalnya gitu atau keluarga gitu ya, betul nggak apa-apa, cuma mental harus disiapkan sebagai sesuatu modal yang paling dasar sebagai kita sebelum kita memulai usaha. Nah, untuk mempersiapkan mental disarankan oleh saya sebetulnya dan juga teman-teman untuk bicara nih, kayak misalnya ada event kayak gini gitu, bicara sama teman-teman anak-anak muda juga yang sudah memulai usahanya, lihat sisi di mana bagaimana dia membangun usahanya, bagaimana dia jatuh bangunnya juga gitu. Sebab pada saat nanti menjalani usahanya, kalau kita memiliki konsistensi atau tadi dibicarakan kegigihan, orang itu uang itu akan datang dengan sendirinya sebetulnya. Selain daripada ide besarnya, sebab satu orang punya ide, semua orang juga bisa punya ide gitu ya. Satu orang punya fasilitas lebih atau privilege lebih, yang lain juga bisa mendapatkan itu. Tetapi yang paling dasar utama pada saat kita sebelum memulainya itu adalah kekuatan mental kita untuk mengetahui bahwa ini purpose-nya apa secara beyond just uang gitu ya. Nah itu penting. Nah makanya saya selalu menyarankan kepada anak-anak muda yang ingin memulai usaha, belajar dari juga pengusaha-pengusaha muda yang juga mungkin hadir di sini kan. Belajar tidak hanya dari sisi cerita bagusnya aja, sebab di balik cerita bagusnya itu banyak cerita pengorbanan yang mungkin tidak tertampakkan dari wajahnya yang ganteng-ganteng, gitu kan. Nah ini mesti dibagikan, mesti belajar, sehingga dari situ kita melihat, oh ternyata yang dialami 70% adalah struggling gitu ya, 30% image di luarnya. Jadi kayak the tip of the iceberg gitu kan. Kalau the tip of the iceberg itu kan the tipnya doang yang kelihatan di permukaan laut ya kan. Bawahnya itu yang mesti yang 70%, 90% bahkan itu harus dipelajarin. Kebanyakan bukan image. Kebanyakan bukan cerita yang bagus-bagus. Kebanyakan adalah tadi kalau iceberg 80% yang di bawah itu bisa dikasih satu kata adalah mental yang kuat gitu. Jadi Kak Daniel Surya sendiri pun ngalamin perjuangan yang
istilahnya panjang juga ya Kak, sebelum sampai di titik Oh ini iya. gitu Kak. Sekarang pun Wow. dibilang setiap pengusaha itu perjalanannya selalu berjuang. Makanya ada kata-kata wira. Wira itu kan pahlawan ya mestinya ya, berjuang, pejuang. Jadi pejuang-pejuang usaha ini tidak boleh melupakan dirinya sebagai pejuang. Tidak boleh mengatakan ini titik ending saya nih, udah selesai nih saya. Nggak bisa. Sebab roda itu berputar. Kita nggak pernah tahu ada pandemi. Kita nggak pernah tahu ada krisis politik. Kita nggak pernah tahu katanya, oh COVID udah turun, tahu-tahu India meledak lagi, gitu kan. Dan tidak ada yang bisa mengatakan, wah ini dia yang salah, ini yang salah. Nggak bisa. Gitu. Jadi saya melihatnya sebagai pengusaha, selain kreativitas, selain big idea, selain daripada implementasi, selain daripada modal, tetapi kita terus berjuang dalam perjalanan kita ingin membangun sesuatu. Yang paling penting dari perjalanan itu adalah nantinya bisa mengembangkan orang di sekeliling kita, sebab dari situ baru kita bisa multiplikasi bisnisnya, gitu kan. Kalau kita bisa bikin orang lain lebih sukses dari kita akan bisa multiplikasi bisnisnya dengan baik. Kegigihan dalam berusaha buat saya adalah kegigihan untuk memberikan yang terbaik buat orang lain, lebih daripada hanya seorang partner, tapi juga pada konsumen. Gitu. Terima kasih Kak Daniel, emas banget Kak. Ya, Kegigihan betul sekali. untuk memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, nggak cuma buat diri kita. Iya betul sekali ya. Dan memang tadi nyambung nih, kata gigi itu menjadi salah satu kunci untuk semuanya ya. Dan wira artinya adalah mau berjuang ya. Jadi artinya jangan pernah berhenti, harus terus berjuang dan tidak stagnan di situ. Betul, Harus keluar inovasi-inovasi baru sehingga akhirnya terus kalau kurva tuh langsung naik terus gitu ya. Ini banyak sekali pertanyaan pada pagi Kak hari Yohana, ini. ada sahabat kita yang lagi berjuang juga nih Wira Kak. Kak Bams ini udah berjuang, udah bersambung lagi. Betul, katanya, Kak. betul. Oh udah tersambung Kak Bams? Coba. Rasanya belum, masih berusaha. Nanti kita lihat ya apakah Kak Bams sudah bisa tersambung kembali. Tapi Kak, dalam perjuangan ini juga teman-teman rupanya juga berjuang untuk bertanya dan ingin sekali dijawab oleh yang keren-keren di sebelah kita. Itulah Nah makanya, kita Kak. akan random satu-satu pertanyaannya adik-adik. Tapi bukan berarti tidak akan diusahakan untuk bertanya karena waktu juga terbatas. Ya. Dan akan ada talk show yang berikutnya. Jadi jangan takut yang tidak dibalas nanti akan kita balas lewat chat. Tapi kita akan usahakan ya. Nanti ini kita coba dulu dari Clara Erika Pasaribu baru kita masuk ke Alexander Agung ya. Oke, Clara berkata, hai Kak, saya Clara Erika Pasaribu dari SMP Budi Mulia Bogor. Halo Kota Bogor, halo SMP Budi Mulia, senang sekali sama-sama dengan kita ya. Izin bertanya, monggo ini kayak protokoler nih, tanya izin dulu gitu ya. Izin bertanya gitu, boleh sekali. Apa planning yang harus kita miliki untuk menjadi wirausaha? Terima kasih Kak, nah saya boleh tanya ke Kak sebelah saya, Kak Peter, silakan Kak. Planning ya. Planning Tadi untuk Kak jadi Denny sudah sebutin wirausaha beberapa itu hal apa ya sih, tadi. Kak? Kak Iya. Peter melengkapi mungkin. Misalnya. Wah ini luar biasa ya. Tadi dengan siapa namanya? Clara Erika Pasaribu. Oh gitu Kak Peter, Iya kalau kan? cewek ditanya lagi. Tadi Luar namanya siapa biasa. ya? Oh, iya. Clara, Benaldo tadi Tapi ditanya. tar dulu. Clara dari Pasaribu, pasarnya udah ribu, udah banyak berarti kan ya? Silakan Kak. Ya, luar biasa ya. Kenapa? Karena baru SMP aja udah ingin menjadi seorang pengusaha. Wah, berarti top gitu. Saya sangat menghargai semangatnya dari SMP udah pingin menjadi seorang wirausaha gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya planning apa, nah ini penting ya, sebelum melakukan sesuatu memang harus di-planningin dulu, harus ada rencananya dulu gitu. Nah, biasanya kalau misalnya sebelum planning mungkin yang namanya kalau di dalam startup gitu ya, kita biasanya validasi ide dulu gitu. Ini biasanya ide ini bisa berjalan atau enggak. Ide ini ada yang ide ini bisa terrealisasi dan ketika terrealisasi ini ada yang mau pakai, terus ada yang suka, terus ada yang mau bayar apa enggak. Nah biasanya kita testing dulu gitu ya, coba. Jadi makanya kalau misalnya tadi Clara, kalau misalnya ada ide sesuatu coba dites dulu gitu ya. Apakah memang idenya Clara ini ada yang suka, ada yang ingin coba beli produknya, ada yang ingin bahkan kayak ingin jadi langganan produknya gitu. Coba divalidasiin dulu. Nah ketika kita udah coba, wah ternyata memang ada nih
Kak yang udah tertarik banget sama produknya saya dan atau jasanya saya gitu ya. Nah, baru mulai di planning kira-kira bisnis plannya seperti apa. Jadi kemudian financial plannya seperti apa. Tadi Kak Denis juga udah jelaskan ya kalau misalnya hitung-hitungan uang itu paling penting gitu. Kira-kira butuh modal berapa ya? Kira-kira kita ingin mencapai keuntungan berapa ya, dan kita ingin kira-kira di tahun depan ingin sebesar apa ya usahanya. Jadi memang di paling penting memang harus ada hitung-hitungan keuangannya dulu gitu. Nah kemudian setelah ada hitung-hitungan keuangan, baru dengan budget yang kita punya, baru kita pikirin, oh kira-kira kita ingin planning bisnisnya seperti apa nih, marketingnya seperti apa gitu, sesuai dengan budget yang kita punya. Kalau misalnya memang, wah kayaknya kurang nih gitu ya budget yang kita punya, yuk kita, kalau Clara mungkin bisa, saya pengen coba pinjam sama orang tua saya gitu kan, atau enggak ajak temennya gitu ya yang bisa diajak sama-sama untuk patungan untuk bisa memperbesar usahanya gitu. Jadi ya paling penting sebelum planning ya tes dulu ya gitu, kira-kira dari produk atau jasa yang Clara ingin keluarkan gitu memang ada yang ingin menggunakan gitu. Validasi kata kuncinya ya. Validasi ya Kak ya. Apakah benar valid, bisa dilakukan apa tidak, apakah cuma mimpi tapi perjuangannya berat, ternyata nanti jadi jatuh malah sakit hati kita nggak mau bangun. Dan ini menarik sekali kata validasi ini ya Kak. Mungkin menyambut dari pertanyaan Kak Alexander Agung Brilian ya, namanya udah Brilian ya. Ini keren namanya, Alexander Agung, penguasa dunia Penguasa, kan. terus Brilian. Pinter. Rizki dapat rezeki. Iya. Setiawan tuh apa ya? Setia. Orangnya Orang setia. setia. Orangnya setia. Yang pasti bukan setia sama awan Kak. Wah. Beda. Jadi setiawan tuh yang setia, orang setia. Nah Ini luar ini biasa mungkin sih. bisa melengkapi dari pertanyaan ini buat Kak Denis. Apa sih pertanyaannya Kak? Ini pertanyaan yang sangat berintegritas, luar biasa. Sesuai namanya ya. Kak, saya ingin bertanya bagaimana cara menjadi pengusaha yang baik dan benar. Terima kasih. Start with why. Kalau bahasa Inggrisnya itu, mulai dari kenapa kamu membuat usaha itu. Dimulai dari prinsip itu dulu. Mulai dari kenapa, mulai dari why-nya. Dan ini saya belajar dari bukunya Simon Sinek, tulisannya Simon Sinek gitu tulisannya. Gampang kok. Nah, tapi karena keterbatasan durasi acara ini, ya, teman-teman kalau misalkan kamu pengen punya prinsip usaha yang tadi baik dan benar ya, dan jujur pada diri kita, coba kalian cek Simon Sinek, how, what, why. Coba kalian cari, kalian searching di internet. Oke. Itu belajarnya gimana? Ada versi bahasa Indonesianya kok. Kenapa saya nggak ngasih tahu komplit di sini? Ya selain karena durasi, karena saya pengen kalian benar-benar belajar dari sesi ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir acara ini kalian mencatat sesuatu lalu tidak berhenti sampai acara ini aja. Kalian langsung searching di internet. Kalian cari tahu apa itu kata-kata validasi market tadi. Kalian cari tahu apa itu bisnis plan tadi. Kalian cari tahu apa itu target pasar. Memang agak tersebar-sebar, tapi kalian bisa cari dari link-link berbahasa Indonesia lalu nanti kalian satukan. Nanti begitu kalian sudah tahu, ngerti satu persatu topik tersebut, kalian bisa ngurutin sendiri kok. Gitu. Tetapi kalau misalkan mau prinsip bisnis yang baik dan benar, saya sarankan kalian searching atau telusuri Simon Sinek, how, what, why. How, what, why. Adanya pakai bahasa Inggris nih Mas. Justru itulah kenapa kamu butuh tetap sekolah. Oke? Ini kayaknya udah langsung nyambung dengan sekolah yang akan dibuat DAS tadi nih. Das ya. Yoi, iya kan? Banyak sekolah, nanti ada Kak Daniel Nyambung Sure juga soalnya. bikin That's why sekolah. dia bilang gitu kan, perlu pendidikan. Karena beliau Betul. sudah merancang diam-diam dengan das-dasnya ini. Pas-pasan hari ini ya, tanggal 2 Mei ya. Iya, hari pendidikan. Jadi memang kayaknya ini ide cemerlang nih Kak. Nanti jangan lupa ya loyalitinya. Belum kepikiran Belum kepikiran. Enggak, soalnya aku mikirnya gini Kak Yohana, aku cuma mikir teman-teman ini bagus pertanyaannya. Tapi biasanya kalau di acara-acara seperti ini mereka hanya bertanya, terus habis itu nanti pemateri akan menjawab, setelah selesai acara, mereka enggak lanjut.
nggak lanjut belajar Betul. lagi tentang Betul. apa yang kita Betul. pelajari bersama di sini. Harus berkelanjutan ya. Harus berkelanjutan dan harus ada inisiatif dari kalian. Hey, privilege kalian akan didapat kalau kalian follow up ilmu-ilmu yang barusan kalian dapat. Itu loh. Setuju sekali. Serius. Keren, keren. Thank you Kak, benar serius. Saya 2 rius, 3 rius, 4 rius, 5 rius dan seterusnya. Rius-riusan lah sama kakak, oke? Nah ini juga ada pertanyaan ini lucu namanya, isi gaming official. Nah ini menjawab kayaknya serius tadi, jadi dibuat mudah, gaming official lagi gitu ya. Easy Gaming Official ya. Ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Daniel Kak Surya Daniel ya. ya. Oke, pertanyaannya Kak Daniel. Kak, saya siswa SMP Negeri 2 BUMN Raya, Bumi Raya, namanya berarti Muhammad Hidayatullah. Ingin tanya bagaimana menjadi wirausahawan yang jujur, adil, dan berjiwa sosial tinggi. Dan bagaimana caranya untuk menghindari rugi. Ini maksudnya dia jujur, adil, tapi ada jiwa sosialnya, tapi nggak rugi. Tapi nggak mau rugi. Gitu Kira-kira ya. Jadi bagaimana? harus survive. Kak Daniel, terima kasih. Iya, makasih Dayat, ini pertanyaannya yang bagus banget. Kita sebagai pengusaha, satu hal yang mesti dipegang prinsipnya yang pertama adalah ketika kita menjalani usaha adalah kejujuran dan mencari uang dengan halal, gitu kan. Nah, kalau kita tadi kalau kita dengerin dari teman-teman yang lain udah bilangin gimana kita membangun usaha, persiapannya seperti apa ya, selain daripada bisnis plan, keuangan, itu satu hal yang mesti dipelajarin. Jadi kuncinya selain belajar ilmunya, tapi juga mesti mempersiapkan yang tadi saya dari awal bilang adalah prinsip atau mental yang baik dalam memulai usaha. Nah, banyak pengusaha pada saat di awal mereka memiliki fondasi-fondasi seperti ini. Perjalanan usaha yang menjadi tantangan terbesar kalau saya boleh berbagi di sini adalah ketika mereka mencapai dalam satu level tidak hanya size tapi kesulitan-kesulitan yang lainnya. Nah, kesulitan-kesulitan yang lainnya di usaha itu nggak pernah selalu smooth, kan nggak selalu lancar. Gitu. Nah, pada saat dia mengalami kendala, nah disinilah tantangan sesungguhnya yang menjawab tadi sebetulnya pertanyaannya Hidayat. Bisa nggak kita stay adil, gitu? Bisa nggak kita stay faithful, gitu kan? Nah, ini yang mesti didukung dengan jawabannya apa ya sebetulnya. Pemegang kembali lagi tadi Denny juga memberikan masukan yang bagus adalah prinsip dasar kita pada saat memulai. Jadi selalu ingat dengan fondasi awal pada saat kita tujuan awal pada saat kita memulai usaha ini. Nah, bukan berarti nggak mungkin ya, sangat memungkinkan. Banyak sekali socialpreneurs yang berhasil, banyak sekali pebisnis yang bisa mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya dengan tetap menghasilkan uang. Tapi memang yang paling penting kita harus tahu dulu ini apa yang menjadi kunci utama, prinsip dasar kita memulai usaha. Sebab pada saat kita ngomongin usaha sebetulnya nggak jauh-jauh lepas dari kayak kehidupan kita aja sehari-hari. Kita mau jadi orang kayak gimana nih, itu Hidayat. Kita mau jadi orang yang baik kah? Mau jadi orang yang seperti apa? Tapi tetap juga bisa membantu orang lain. Jadi kalau saya boleh berbagi bagaimana kita memulainya usaha supaya bisa mendapatkan uang, bisa untung, tapi juga bisa adil. Nah ini selalu ingat tujuan utama kita memulainya. Kalau saya sih menyarankannya seperti teman-teman yang ada di studio, mereka kan memulainya melalui menjawab sebuah tantangan solusi, ingin memberikan yang terbaik kalau saya bisa rangkumkan sedikit. Nah itu harus tetap dipegang, jadi nggak boleh kalau ada kesulitan nanti, aduh ini dia nih, saya mesti ngapain nih ya gitu. Selalu kembali ke tujuan awalnya. Selalu bertemu dengan teman-teman yang baik dan selalu jangan lupa untuk selalu berdoa gitu dalam menjalankan usaha. Amin. Amin. Wow, jangan lupa kita masih punya Tuhan yang harus selalu nomor satukan. Karena dengan doa itu semua membuat kita menjadi satu langkah lebih menyenangkan,
merasa muda, walaupun ada tantangan tetap ingat, oh Tuhan ada sama kita. Sehingga yang tadi Kak Denis bilang mau berusaha terus, Ya. itu dengan ada kekuatan rohani kita karena Tuhan nomor satu, sesuai dengan ideologi Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga harus menempatkan beliau kepada Tuhan. Betul Nah, sekali, Kak. berbicara nilai sosial Kak, tadi kan sudah dibahas dengan gamblang dengan Kak Daniel Surya. Tetapi saya ingin juga tertarik kata sosial ini untuk Kak Peter. Karena di mana nilai sosial ini yang menjadi pondasi dasar sebetulnya kalau saya tidak salah, kenapa beliau tertarik di dunia warung Tegal. Warung Tegal. Bagaimana sih sosial ini bisa tetap konsisten, tetapi juga masuk akal. Jadi tidak lalu sial gitu ya, tapi benar-benar sosial yang sesuai dengan tepat dan benar. Gimana menurut Kak Peter? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita bicara sosial, yang tadi ya, bahwa sosial itu kan ketika kita melakukan sesuatu yang berguna bagi orang banyak. Dan berguna bagi orang banyak karena mohon maaf, karena memang ada kesulitan, ada masalah di sana gitu ya. Nah, kalau misalnya mungkin kalau bukan pengusaha, mungkin orang lihatnya sebagai masalah, tapi sebagai pengusaha justru harus melihat masalah itu menjadi sebuah peluang. Nah, memang dari satu sisi menjadi peluang bisnis, karena kita harus tentu kita menjalankan sesuatu bisnis ya, karena bukan yayasan. Kalau yayasan kan kita mengharapkan bantuan dari orang lain. Tapi kalau bisnis itu kita berusaha dari apa yang kita kerjakan. Nah, saran saya adalah memang kita coba lihat kira-kira di luar sana ada problem sosial apa yang terjadi yang bisa dengan skillnya kita bisa kita selesaikan. Dan juga seturut dengan hati atau panggilan kita sebenarnya gitu. Jadi ketika passion kita di sana, skill kita di sana, dan kita bisa melihat itu ada sebuah peluang atau opportunity yang bisa kita bantu selesaikan. Nah itulah sebenarnya itu jadi sebuah titik yang menarik ya untuk bisa kita teruskan gitu. Nah kalau misalnya tadi Kak Yohana tanya di warung gitu ya, kenapa saya pilihnya warung ya karena balik lagi, saya merasa segala expertise saya ada di sana gitu ya. Saya mengerti soal bagaimana membereskan dapur karena 20 tahun yang lalu saya kerjanya beresin dapur gitu ya. Terus kemudian saya ngerti soal teknologi, saya ngerti soal bagaimana bisa membuat mereka bisa lebih baik dari sisi kuliner. Kemudian yang ketiga, kemudian yang selanjutnya passion saya memang dari dulu di kuliner gitu ya. Saya buka rumah makan, saya pernah buka website dunia makan, dan saya pernah punya catering, dan kemudian saya juga punya hati di mana orang-orang di luar sana masih banyak yang kelaparan gitu ya, di luar sana masih banyak yang kekurangan. Itulah sebabnya kenapa saya merasa wah seru banget ya, Tuhan sedemikian baiknya mengatur segala situasi sehingga saya bisa dipertemukan dan dipanggil untuk membereskan masalah sosial yang ada di warung makan. Jadi bayangkan kalau misalnya warung makan bisa naik kelas, warung makan bisa sejahtera, mereka bisa memberikan makanan kepada orang-orang banyak di luar sana yang mungkin kelaparan gitu. Wow. Harapannya adalah supaya di Indonesia nggak ada lagi orang yang kelaparan kalau misalnya warung makan di Indonesia bisa jadi lebih baik. Nah di satu sisi sosial yes, di satu sisi bisnisnya tentu yang kayak tadi pertanyaan Clara udah di planningin dulu. Kira-kira warung makan di Indonesia berapa banyak ya? Warung makan di Indonesia ada kira-kira kalau misalnya dibisniskan gitu ya, kira-kira jumlah uang transaksi yang terjadi di sana berapa banyak, dan kira-kira berapa persentase yang bisa kita ambil agar itu bisa menjadi sebuah bisnis yang berjalan gitu. Jadi yes, harus imbang antara sosial dan bisnis. Luar Iya. biasa ya Kak Yohana ya. Seimbang kata kuncinya ya. Jadi antara benar-benar sosial Pancasila ya. dan bisnis sehingga menjadi tidak sok dan akhirnya sial. Iya kan, benar ya? Benar-benar Pancasila Kak. Benar, Ada harus. ketuhanannya tadi Kak Daniel Surya kan harus kembali ke awal, harus jujur, ingat Tuhan. Ini sekarang ada kemanusiaannya dan ada keadilan sosialnya. Keadilan sosialnya. Ada Memang kita- persatuannya. Ini inilah Bro Dennis nasionalisme. yang main gamenya dari Aceh sampai Merauke. Betul, persatuan. Hari ini Pancasila banget berarti. Banget. Memang kita memang harus menguatkan nilai Pancasila sebagai nasional ismi. Nasional adalah saya gitu ya. Menarik sekali karena memang kadang-kadang kita berpikir kalau yayasan itu tuh
kesannya ya sosial terus gitu ya. Jadi minta tapi justru sebetulnya kembali kepada kita semua karena yayasan itu pasti non profit, justru memberikan kepada masyarakat bersama-sama. Nah, ini salah satu bentuk wadah yang sudah dilakukan oleh Yayasan Bentang Merah Putih dan Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Anak Bangsa. Untuk itu saya ingin kembali mengingatkan buat semuanya yang sudah ikut kegiatan dari hari 1, kedua, ketiga melalui web kami, langsung jangan lupa daftar Virtual Expo Indonesia Pak Bisa Day 3 pada link http://bit.ly/Indonesia strip pasti bisa. Nanti akan ditampilkan di layar sebagai running text untuk mendapatkan e-sertifikat. Ini sangat berguna ya. Betul, Adik-adik sudah ikut di dalam kegiatan kita, tidak berbayar, sangat bermanfaat sekali dan dihadiri oleh semua orang-orang keren seperti hari ini ada di sini. Jadi jangan lupa untuk mendaftar supaya mendapat e-sertifikat. Nah, itu sudah mulai keluar di websitenya kita indonesiapastibisa.net tentunya ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan seru juga dari daerah Jakarta Pusat, dari SMP Negeri 17. Halo Jakarta dan halo SMP Negeri 17. Siapa yang bertanya Kak Adon dan buat Kak Denis nih cocok nih. Wah, Kak Denis ya, oke. Ini dari Aji Fikri Pangestu Ahmad Rival Pangestu. Ini panjang sekali namanya ya. Dan Pangestunya 2, kayaknya Sunda. Orang Sunda tuh suka ngulang-ngulang tuh. Begitu ya Kak ya? Cecep Surecep gitu kan. Nah ini Pangestu Adon Ahmad Raya Suradon ya, Pangestu oke. gitu ya. Pangestu Nanti akan dijawab oleh Kak Sunda. Denis Adiswara Suadiswara ya. Halo Kak, saya Aji Fikri Pangestu dari SMP Negeri 17 Jakarta Pusat. Mohon bantu jawab ya Kak, bagaimana mengatur waktu antara belajar dengan usaha dan usaha apa yang cocok untuk pelajar. Ya, intinya mungkin mengatur waktu karena ini pelajar ya. Belajar sama usaha gimana? Oke, usaha apa yang cocok untuk belajar? Ya usaha yang bisa disambi belajar sebetulnya. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Karena kalian masih punya tanggung jawab besar untuk menyelesaikan studi kalian teman-teman ya. Jadi saran saya adalah kalian harus memprioritaskan sekolah kalian. Betul. Nah sekolah sekarang kan berapa jam ya kira-kira ya? Sehari? 6 jam ada? Lebih Kak. Lebih 6 sampai 8. 6 Tapi sampai masih 8 jam. lewat di rumah masing-masing ya, melewat daring ya, masih belum tatap muka. Saat Oh iya, ini daring ya. Masih daring. Oke, betul. misalkan gini, belajar daring sama teman-teman sekolah itu maksimum 8 jam. Bikin PR jangan lebih dari 1,5 jam. Iya kan? Total berapa? 9,5 jam tuh. Bikin PR-nya dibatasi juga ya? Supaya waktunya... Oh, iya. Bikin PR harus dibatasi waktunya teman-teman ya. Itu penting. Suatu hari nanti kalian ketika kalian sudah kerja kantoran atau mungkin punya usaha sendiri, kalian pun juga akan membatasi waktu mengerjakan suatu hal tertentu gitu loh. Ya 2 jam deh biar bulat ya angkanya ya. 8 jam tambah 2 jam berapa? 10 jam. Oke, satu hari ada 24 jam. 24 jam kurangi 10 berapa? Sisa 14 jam. Tidur kalian bisa? 8 jam. 8 jam. 8 jam. Oke, jadi masih sisa 6 jam. 6 jam. Oke. Guys, kalian punya 6 jam loh untuk bikin usaha yang ingin kalian lakukan. Wow. Serius. Kalau misalkan capek kalau kerja doang, ya udah boleh deh. 2 jamnya buat nonton anime boleh. Boleh kalian tonton waifu yang kalian inginkan siapa? Mikasa, Gebi, siapa? Dasar anak-anak Eren. Jadi pada senang anak on Titan rupanya. Jadi teman-teman ya, 4 jam sehari kalian belajar untuk mencari usaha apa itu udah cukup kok. Oke. Apalagi kalau misalkan zaman sekarang usaha online itu bisa dicek kapanpun, gitu. Kapanpun, asalkan kamu bisa ada sinyal HP, ya kan? Di mana aja ya? Ya, untuk memantau gitu loh. Itu sudah cukup teman-teman. Dan kalau rupanya kalian merasa kewalahan di situ, kalian ajak teman satu lagi. Kalian bagi hasil nanti kalau ada keuntungan, gitu teman-teman. Bagi tugas itu penting, terutama kalau kalian sudah mulai membesar usahanya. Kalau misalkan masih kecil, masih merintis, sendirian nggak apa-apa. Mungkin bisa dibantu sama orang tua, kalau misalkan orang tua berkenan. Itu aja sih teman-teman. Ya, kalau saya boleh tambahin sebenarnya balik lagi ya. Kalau Boleh, Kak Peter. tadi Kak Denny sudah jelaskan ya, kalau misalnya di masa sekolah tentu prioritasnya sekolah gitu. Jadi karena tadi Kak Denis juga dijelaskan kalau hidup kita ya cuma 24 jam
ya kan? Jadi kita harus tahu skala prioritas dan fokusnya kita. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah, tentu harus prioritas dan fokusnya sekolah gitu. Jangan sampai nanti punya usaha dan akhirnya malah keenakan terima banyak uang, sekolahnya jadi dipinggirkan. Itu yang bahaya gitu. Jadi saran saya buat teman-teman, yuk fokus dan prioritasnya. Ingat, tadi kayak Yohana bilang Tuhan yang pertama. Nah, sekolah, pelajaran itu yang paling utama. Nah setelah itu memang akan ada tiba saatnya ya, tentu kalau misalnya kita udah lulus kuliah dan ini ya fokus wirausaha. Gitu. Ya setuju ya. Saya mengingatkan kembali, kan kalau ditanya apa pekerjaanmu gitu ya. Terus kalau adik-adik pasti jawab pelajar. Nah artinya memang tugas utamanya adalah belajar Kak ya. Utamanya itu. Betul, karena pelajar itu tugas utamanya adalah belajar. Untuk itu benar nih yang kata kakak-kakak keren di sebelah saya menyatakan tugas utama tetap pelajar, walaupun pandemik bisa menghasilkan uang, jangan kebablasan lalu tertinggal. Karena yang namanya nyesel itu di belakang, nggak ada yang di depan. Kalau ada di depan namanya bukan nyesel, saya nggak tahu itu namanya apa ya. Gitu. Nah, adik-adik yang sedang melakukan isoma atau sholat dalam rangka wajib melakukan kegiatan keagamaan kalian secara muslim, jangan takut. Tadi ada yang bilang, aduh saya mau sholat dulu nih Kak gitu. Nggak apa-apa, silakan lakukan sholat. Betul. Kalau ingin nonton nanti bisa masuk ke YouTube streamingnya Nasional ISMI Indonesia Pasti Bisa kembali. Atau setelah sholat join lagi. Jadi jangan menghambat aktivitas yang sangat-sangat penting yaitu hubungan kita kepada Tuhan. Sila ya? pertama Kak itu Kak. Sila pertama, betul sekali. Jadi sekali lagi jangan sampai melalaikan dengan alasan asik nih ngobrol sama Kak Denny seru gitu ya. Banyak wejangan nih dari Kak Daniel terus lupa sholatnya Kak, gak boleh. Iya nggak boleh, saya sering jadi alasan soalnya itu. Iya Serius dosa ya? di saya semua jadinya teman-teman. Tuh Ya. kan. Rupanya beneran sering ya Kak? Iya saya takut auto neraka makanya nih gara-gara kalian. Ya jadi tetap sholat silakan gabung setelahnya atau bisa nonton kembali. Nah ini menarik juga ada lagi pertanyaan tentang e-sport nih kembali buat Kak dan Denis. Oke selamat siang, perkenalkan nama saya Jimmy Irsa Valentino dari SMP Negeri 279. Hai SMP Negeri 279, saya kurang paham di daerah mana. Tapi salam untuk semuanya di sana. Saya ingin bertanya, apa syarat-syarat untuk memasuki komunitas e-sport? Wih, ini udah langsung tertarik dengan e-sport. Komunitas. Kecil, gampang. Siapa aja bisa. Gayanya itu ya. Iya beneran. Gampang ini, simple. Tertantang langsung nih. Bertarung nih teman-teman langsung nih. Bikin squad ya teman-teman bikin squad sama teman-teman yang konsisten dan mau bareng-bareng, latihan terus tapi dijadwal dan kalau sudah siap kalian ikut turnamen-turnamen kecil dulu. Kalau lagi nggak ada turnamen kalian bisa ikut latih tanding atau kalau misalkan di dunia salah satu game tembak-tembakan itu istilahnya scrim. Nah setelah itu kalau kalian ikut turnamen-turnamen kecil itu biasanya si penyelenggara turnamen itu punya komunitas masing-masing. Ikuti sebanyak-banyaknya komunitas teman-teman. Dan kalian dari situ aja udah otomatis tergabung kok gitu sama komunitas e-sport dan mulai dikenali. Pelan-pelan tapi pasti kalian ikut latihan terus sampai nanti kalian bisa ketemu sama turnamen-turnamen yang lebih menengah kelasnya atau lebih tinggi. Udah gitu aja kok. Cuma memang teman-teman kebanyakan dari teman-teman e-sports, tim e-sports itu banyak sekali yang muncul tapi banyak juga yang tiba-tiba langsung tenggelam. Kurang gigih berarti itu. Selain kurang gigih, kurang adanya bisnis plan. Kurang greget berarti. Kurang duit. Kurang duit. Ya. Aduh. Masalah kita semua kok, itu nggak apa-apa. Oke. Yang namanya kurang duit mah itu emang isu kita semua gitu loh. Apakah itu Kak Peter, Kak Denis, Kak Daniel, Kak Bams bisa menjadi sponsorship untuk mereka? Ya Nggak tergantung dijawab. sih. Nanti tiba-tiba langsung tinggi tapi pertanyaannya ngasih nomor rekening. Iya emang. Jangan dijawab Tapi ya. beneran, satu hal yang bisa kalian pelajari ya, yang bisa kalian pelajari selain bisa push rank dengan baik atau mempelajari skill-skill dan segala macam item yang harus dihafalkan adalah ilmu kewirausahaan.
Itu penting. Banyak sekali teman-teman e-sports yang ngertinya cuma bertarung tapi nggak belajar ilmu kewirausahaan. Jadi saya bersyukur kalian semua sekarang berkumpul di sini dan kita sama-sama sadari pentingnya belajar kewirausahaan. Itu. Mantap. Wes, keren Jelas. sekali. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Kak. Boleh lanjut karena banyak Nah, sekali nih ya. Kak Daniel, boleh ya ini Kak Daniel berikan wejangan untuk seluruh remaja Indonesia, pemuda Indonesia, tentunya juga buat kami semua. Ini ada pertanyaan bagus dari Theophilia Petra. Kak Daniel nanti mohon bantu jawab untuk kita semua. Hai Kak, saya Theophilia dari SMP Negeri 79 Jakarta Pusat. Mohon tanya, usaha apa yang sesuai untuk remaja Indonesia mempersiapkan masa depannya memasuki era 5.0? Apa tuh Kak era 5.0 Kak? Memasuki era 5.0. 5, wah. Kita aja baru masuk 4.0. Kita aja baru 4.0 pertanyaan lebih ya. ke depan nih. Wow, ini lebih maju lagi Ini hebatnya 5.0 ya. adik kita tuh luar Ya biasa. mungkin Kak Daniel bisa bantu Yang jawab pasti mungkin. jangan 5.0 besar yang ada di depan saya nih. Duduknya enak sekali. Atau era 5G mungkin kali ya. 5G mungkin maksudnya untuk era ke depan ya. Ya era ke depan nggak apa. Mungkin Oh iya, mungkin 5G ya. Kak Daniel Surya boleh kasih wejangan 5.0 udah jadi robot. kira-kira Kak Daniel apa Surya yang masih perlu bersama kita di Zoom. dipersiapkan untuk remaja Indonesia. Masih adakah Kak Daniel Surya di Zoom? Masih mungkin silakan Kak. Pertanyaan Thank yang you, sangat Kak Daniel. menarik bagi kita juga di sini. Suaranya. Maaf Kak, suaranya tidak keluar. Apakah di mute? Ya. Masih belum terdengar. Kita Not tunggu yet, sebentar ya. Belum. Kita tunggu Kak Daniel dulu suaranya. Jadi saya ulangin ya, mohon tanya usaha apa yang sesuai untuk remaja Indonesia mempersiapkan masa depan memasuki era 5.0. Terima kasih sebelumnya. Ini 5.0 sebetulnya sudah mulai dilakukan di Australia. Ya, Australia sudah lebih dulu dengan Testra mereka melakukan digital 5.0 dan sudah lumayan cukup lama. Semoga segera masuk ke Indonesia walaupun saat ini kita masih berjuang di 4.0 dan masih harus sabar untuk merata se-Indonesia. Once itu sudah tercapai akan naik satu langkah lagi dan mungkin ini akan menjawab pertanyaan adik-adik karena setelah ini akan ada berbicara tentang komunikasi dari teman-teman kita yang bergerak di dunianya memang dan berkompeten. Apakah Kak Daniel sudah bersama dengan kita dengan suara Halo? yang bisa didengar? Nah, Ya, sudah terdengar, Kak Silakan Daniel. Kakak, Maaf. terima kasih. Maaf, Nggak apa-apa, koneksinya Kak tadi Daniel. putus. Ngomongin teknologi 5.0, kita masih mesti tahu kenyataan di Indonesia ini internet penetration-nya masih 58%. Nah, dan akan menuju ke 5G, sedang pemerintah sedang mempersiapkan ke arah sana, tapi sebagai catatan buat teman-teman yang sudah mulai ini Theophilia ini udah ngomonginnya masa depan banget, industri 5.0 katanya ya, yang dimana orang pada melihat bahwa di industri 5.0 teknologi yang namanya 5G sudah merata mestinya ya, sebab itu akan mengakselerasi pengembangan daripada industri 5.0 yang berisikan kebanyakan nanti ke depannya itu menuju ke teknologi-teknologi yang lebih pintar. Nah, bagaimana kita mesti mempersiapkan ke sana? Satu, jawaban saya sebetulnya melihat pengalaman yang ada di Indonesia, sebab saya juga banyak berkecimpung di dunia penerapan teknologi. Jangan menunggu sampai industri 5.0-nya itu udah ready, lalu kita baru jump ke sana. Apapun yang kita lakukan sekarang bisa aja disiapkan sebuah vehicle, sebuah kendaraan usaha yang bisa menuju ke sana gitu. Tentu saja kembali lagi untuk memasuki industri 5.0 ini apakah nanti IoT, apakah nanti blockchain dan yang lain-lainnya. Kata kunci belajar itu menjadi penting. Sebab saya pun di usia berapapun itu belajar untuk melihat apa sih yang akan kejadian berikutnya. Kalau teman-teman lihat bahwa ada kata-kata yang banyak banget yang aneh-aneh gitu kan. Nah itu sebaiknya dipelajarin. Gimana kok nanti perkembangan dunia wearables dengan konektivitas yang lebih baik. Bagaimana pengembangan dunia konten dengan konektivitas yang lebih baik.
bagaimana penerapan usaha bridging ya, bertahap itu. Dari yang internet 58% nanti akan jadi penuh, usaha-usaha apa saja yang mesti disiapkan untuk bisa membantu Indonesia atau dunia pada saat 5.0 itu penerapannya terjadi gitu. Jadi kata kuncinya jangan nunggu. Jadi ide-idenya harus relevan, tidak menunggu relevannya, harus relevan pada saat jadi ke depan, tapi relevan sekarang menuju berevolusi menuju ke industri 5.0. Itu mungkin jawaban dari saya, tapi perlu dicatat bahwa one of the biggest challenge kita aja di Zoom tadi ini yang di Bali, Bams juga koneksinya sulit gitu kan. Betul. Jadi jangan terlalu berkecil hati. Gitu. Jangan berkecil hati, tapi mesti tahu bahwa yang punya rekening bank di Indonesia itu masih 50%. Ya, internet penetration masih 58%. Yang punya rekening bank 50%, mungkin Kak Yohana itu punya 7 atau 6 rekening bank. Saya cuma joking ya, ini. Amin gitu ya. Dan teman-teman ada. Mungkin Mas Adon punyanya 4 rekening bank. Jadi dari 50% itu nggak bisa dipotong langsung semua penduduk Indonesia 50%-nya punya rekening bank. Enggak. Gitu. Jadi mungkin 30%-nya. Yang punya mobile banking buat top up mungkin lebih sedikit lagi gitu ya. Kenyataan top up wallet itu masih gede banget di offline gitu. Tapi ini jangan berkecil hati. Semua harus dilakukan. Kayak teman-teman tuh melakukan bridging kan, mulai sekarang menuju nanti 5G ada, semuanya enak. Tapi yang kalau nggak bikin mulai sekarang, nggak bisa melihat peluangnya, nggak bisa bangun solusi, nggak pinter savvy financialnya, ya bikinnya belakangan pada saat 5G-nya sudah penetrasi dan katanya industri 5.0 udah ready, ya itu ketinggalan. Jadi yang akan menikmati industri itu cuma orang-orang nggak pernah membangun mulai sekarang. Tapi yang akan melihat industri 5.0 adalah teman-teman yang adik-adik masih muda-muda ini yang membangun bridging usahanya mulai sekarang. Tapi seperti yang tadi dibilang, jangan lupain sekolah, jangan lupain bangun value. Begitu. Wah, terima Terima kasih kasih, banyak. Kak Daniel Surya. Setuju ya, jangan lupa kembali lagi kepada fungsi pelajar yaitu belajar. Jadi harus kembali kepada konsep, apalagi hari ini hari pendidikan ya. Jadi adik-adik harus bersyukur masih bisa belajar dan kali ini pelajaran kita jauh lebih berkembang daripada zaman-zaman yang lalu. Saya ingat banget kita belajar dulu masih sederhana, sekarang lebih alam dan lebih matang. Dan saya setuju juga dengan kenyataan di Indonesia yang masih proses dan perlu bersabar. Dan ini akan terjadi kalau kita semua sama-sama menggerakkannya ya. Jadi katakan kalau di Merauke dengan kegiatan e-sport itu kan pakai digital teknologi. Nah tapi kalau kegiatan itu merata dengan baik, mau nggak mau mungkin harus ditingkatkan lagi ya Palapa dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah Kak, ini ada pertanyaan cocok sekali buat, ini seru ya adik-adik kita nih masih SMP Kak Adon, tapi pertanyaannya pengennya usaha gitu ya, pengennya Luar biasa ini. bertarung gitu. Karena menjadi kita pejuang. menghadirkan 4 orang yang luar biasa. Jadi Betul mereka sih. langsung terinspirasi. Betul sekali ya. Nah ini kayaknya cocok buat Kak Peter nih, coba Kak Adon, tolong dari Kayla. Kayla Izatulnila Azalia Sri Dewa. Hai Kak, saya Kayla Isa dari SMP Yapenda. Mau tanya, kalau kita mulai usaha itu untuk modalnya lebih baik cari pinjaman atau kita menabung? Sedangkan menabung pastinya butuh waktu lama. Gimana Kak Peter? Wah, luar biasa ya. Pinjam atau nabung nih? Oke, Kak, ini sebentar Kak, yang dari luar biasa SMP yang juga. mana? Pertanyaan atau suara dubbingnya Kak? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Saya jadi langsung memvisualisasi. Wah, ini juga sama nih. Kayla Iza dari SMP aja udah punya pemikiran mulai usaha juga kan. Wah, nah kalau bisa bicara modal ya, kita rasa kita udah diberikan Tuhan ini sebuah modal yang terpenting gitu ya, yaitu kita punya anggota tubuh, organ tubuh, punya tangan, punya kaki, dikasih otak gitu ya, lengkap dan sebagainya, itu udah modal awal banget sebenarnya Kak. Jadi kalau misalnya ditanya, wah saya masih sekolah, saya nggak punya modal, Tuhan nih udah kasih kita modal ini dengan apa yang kita punya sebenarnya gitu. Nah terus kemudian dengan Tuhan kasih kesempatan kita bisa punya kepintaran, kita punya otak untuk berpikir, nah ini sebenarnya modal awal yang bisa kita pergunakan sebenarnya gitu. Ya mungkin kalau misalnya saya boleh cerita,
Wahyu itu awalnya nggak ada modalnya loh Kak, gitu. Nggak ada modalnya. Jadi waktu itu Wahyu itu kita awal-awal kita lihat, wah ini seru nih kalau misalnya warung-warung diperbaiki dan kemudian kita bikin bagus, wah ini kayaknya saya bisa dapat modalnya nih dari brand gitu. Kemudian saya bikin proposal, kemudian proposalnya disetujui dan akhirnya dari hasil Sorry, waktu itu berapa warung yang waktu itu baru masih 50 warung Kak. Oke, 50 Baru warung 50 warung kemudian udah bisa menghasilkan modal gitu. Nah, kemudian dari proposal 50 warung ini ada brand yang mau sponsor. Nah, uang sponsor itu yang saya jadikan modal Kak. Jadi sebenarnya nggak ada, bisa dibilang dari modal awalnya gitu. Nah, makanya sebenarnya inilah apa ya yang diperlukan sebenarnya, kreativitas dari seorang wirausaha. Bagaimana kita bisa menjadi lebih kreatif, mencari solusi atau inovasi untuk bisa mempunyai modal sebenarnya. Ya nantinya mau dari modal pinjaman kayak mau dari modal sponsor mungkin gitu ya, atau mungkin kita bisa bahkan kalau misalnya yang udah lulus kuliah bisa bekerja dulu sambil menerima ilmu dan mungkin menyerap ilmu dan membangun hubungan gitu ya. Nah, kalau yang masih SMP sih menurut saya ya boleh deh nabung dulu gitu ya. Ya kan? Nabung dulu sambil sekolah yang benar, kita bisa nabung dulu ya kan dari hasil uang jajan gitu kan. Kemudian juga mungkin kalau misalnya butuh yang lebih besar, ya kayak tadi Kak Denis bilang ya mungkin bisa patungan sama temennya gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya memang prospeknya benar-benar menjanjikan ya bisa pinjam orang tua dulu gitu ya. Coba deh yakinin orang tua gitu ya. Gimana caranya supaya bisa kasih mungkin modal pinjaman dari orang tua gitu. Jadi kalau misalnya orang tua belum kasih pinjam ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya masih SMP yuk fokus kerja dan belajar. Nah nanti sambil belajar, sambil mungkin usahanya ya kecil-kecilan gitu ya. Dari sana ada pengalaman, ada experience yang bisa didapat dan nantinya ke depannya bisa diperbesar lagi usahanya ya gitu. mantap. Keren sekali ya. Kita hari ini banyak sekali belajar loh, Banyak belajar yang banget. hebat. Tuh, Nah, ini contohnya contoh. itu satu kan. Emang saking e-sport itu aktifnya, karena jadi ini ya. sport gitu ya. Jadi Bisa. harus gerak terus dia. Spiderman aja kalah tadi Kak. Untung gak kena tuh. Kita banyak belajar ya dari Banyak Kak sekali. Daniel Surya, dari Betul. Kak Peter, Oke, dari Kak Denis. saya minta satu mungkin dalam waktu yang singkat 1 menit untuk semua narasumber kita kecuali Kak Bams yang masih belum tersambung. Tapi jangan kecil hati, adik-adik masih bisa bertanya melewati Instagram kami Nasionalisme Radikal atau melalui website. Bisa juga melihat kegiatan-kegiatan kita apa saja ke depannya. Dan semua ini adalah anak-anak nakal, jadi jangan takut. Kalian akan tetap bertemu. Bahkan dengan Kak Denis Nasionalis ada radikal. betul, apalagi dengan Kak Denis selalu berhubungan dengan main bareng katanya tadi ya. Mabar ya itu. Nah ketiganya ya, buat ketiganya kasih saya dong 1 menit saja maksimal dari Closing kakak-kakak statement ya, Kak, ya. statement akhir buat adik-adik kita se-Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Ini kita kebanyakan saat ini ditonton oleh SMP dan SMA dan universitas. Kita mulai dari Kak Denis, terus Kak Daniel dan terakhir Kak Peter kali ya. Baik. Oke, silakan Kak Denis. Oke, bagi waktu antara belajar dan belajar bisnis, ya, belajar sekolah dan belajar bisnis, dua-duanya penting. Itu penting ya. Kalau mau belajar lebih jauh lagi, nonton live streaming saya hanya di fb.gg/DenisAdiswara atau Instagram saya Denis Adiswara. Karena selain kalian belajar, kalian juga bisa mabar dan saya bagi-bagi hero dan skin. Udah. Wow. Tepuk tangan serangan ini. 1 menit luar biasa. Gitu kalau jualan gitu tuh, sampai dibilangin jualan terus. Nah ini juga integritas Kak. Nah kita pengen 1 lihat menit, sekarang bener. apa kata Kak Daniel Surya 1 menit untuk adik-adik se-Indonesia. Kak Daniel Surya. Silakan. Ini saya nggak bisa seheboh Denis, tapi kata wirausaha adik-adik teman-teman yang saya cintain, Wira itu pejuang, pahlawan yang terus berusaha. Jadi kalau Anda mau melangkah ke sana, ingat bahwa semuanya udah ada di diri Anda semua, teman-teman udah punya sebetulnya ketika lahir Anda tuh udah
pemenang perjuangan lah pasti teman-teman sudah sering dengar ceritanya. Jadi jangan patah arang kalau menghadapi kendala. Dan kenapa saya sampaikan ini, sebab Indonesia ini butuh lebih banyak lagi wirausaha muda yang canggih yang membangun masa depan teknologi melalui digital, memberikan solusi, dan menjadikan Indonesia semakin hebat. Dan Anda adalah the next-nya, bukan apalagi saya ya. Mungkin kalau yang Peter sama Dennis itu masih ongoing gitu. Kalau yang apalagi teman-teman yang berikutnya itu adalah sunrise berikutnya gitu. Jadi jangan patah semangat, jadikan forum ini menjadi the next step untuk dibawa malam ini, dibawa tidur, pikirin gitu. Tapi juga jangan melupakan tanggung jawab penting pada saat kita di usia yang sekarang, apa yang mesti kita lakukan berikutnya begitu. Wah, Terima kasih, Kak banyak. Nah, adik-adik jangan berkecil hati. Kalau Kak Bams tidak bisa dilihat dari layar kaca, bukan berarti kita tidak bisa mendengar suaranya yang indah. Indah ini tidak dalam lagu saja loh, tetapi juga Kak Bams siap memberikan waktunya untuk memberikan kepada kita semangat se-Indonesia. Kita dengerin lewat suara Kak Bams yang langsung disambungkan melalui handphone. Saya izin menempelkan di mic kita ya, supaya bisa didengar bersama-sama. Silakan Kak Bams. Proses semuanya gue masih ikutin, cuman memang gue tidak bisa memberi komentar karena memang koneksi kurang bagus. Banyak pelajar ya di sini ya Kak ya? Banyak sekali Kak, SMP, SMA dan semua sangat-sangat antusias untuk mengikuti jejak kakak-kakak kita termasuk Kak Bams. Gue sih cuma punya satu pesan buat semua teman-teman pelajar. Gue tahu belajar itu gak enak, gak ada yang suka belajar. Gue juga termasuk salah satu orang yang gak suka belajar. That's why mesti lo selesai cepat-cepat biar lo gak perlu belajar lagi. Lo belajarnya bukan dari sekolah. Karena kenapa? Ijazah itu jadi modal kalian pertama sebelum orang udah gak ngeliat ijazah lo karena portfolio lo udah bagus. Karena itulah orang pertama kali lihat kamu sebelum kamu ya punya riwayat kerja yang bagus. Itu aja gue sampein gitu. Kadang-kadang orang suka males nih gue sekolah, udahlah gue gak punya ijazah gak apa-apa, yang penting gue kerja, gue punya kapabilitas gitu. Cuman orang lihat dari apa, based on apa. Dan dengan aja ijazah ini you have a base to start everything gitu. Dan itu yang perlu teman-teman semua pegang. Jadi make sure juga buat teman-teman mahasiswa atau kalau nanti udah mau ngambil jurusan, ambilnya yang benar-benar kalian suka dan kalian jago di situ. Karena dengan begitu nanti umurnya lebih panjang sampai titik jenuhnya gitu. Sampai kerjaan kamu itu jadi titik jenuh karena kamu actually you love your job and you love what you're doing and you're good at it gitu sih. Wow. Keren abis. Thank you so much Kak Bams, sukses untuk semua kegiatan. Thank you Bams. Di sana, we miss you dan kita akan kembali tentu dengan kegiatan-kegiatan menarik dan Kak Bams salah satu tentu akan ada hadir ya. Jadi jangan kecil hati, tidak ketemu berarti bukan Betul. Kak Bams tidak memperhatikan. Tuh Kak Bams dengan sela-sela kesibuknya tetap lo memberikan perhatiannya buat Indonesia. Nah yang terakhir. Kak Peter. Oke, dari saya ada dua pesan sih. Pesan yang pertama saya rasa sesuai dengan tema kita hari ini gitu ya. Cintai bangsa ini gitu ya. Ketika kita cinta bangsa ini dan kita punya hati untuk bangsa ini dan kita tahu bangsa ini punya banyak masalah, kita harus bisa jadi solution maker. Kita bisa jadi change maker gitu ya. Dengan talenta-talenta yang kita punya. Mungkin ada yang jago nyanyi kayak Kak Bams gitu ya. Mungkin ada yang jago branding dan teknologi kayak Kak Daniel. Mungkin ada yang jago games kayak Kak Dennis gitu ya. Lewat keahlian-keahlian ini bisa membuat Indonesia jadi lebih keren. Nah mungkin juga itu yang harus kalian punya gitu ya. Coba kalian cari tahu gitu ya. Kira-kira talentanya kalian apa dan lewat talenta kalian apa yang bisa membuat Indonesia lebih keren lagi gitu dengan segala permasalahan, tapi dengan adanya kalian bisa membuat Indonesia bisa lebih maju. Makanya Indonesia pasti bisa kan tagline-nya untuk ini ya. Indonesia pasti bisa, kenapa? Karena kita bersama-sama dengan keahlian kita masing-masing, karena kita cinta negeri ini dan kita sama-sama berusaha, Indonesia pasti bisa. Nah kemudian pesan saya yang kedua,
saya selalu mengencourage buat yang semua orang gitu ya, selalu bersandarkan sama Tuhan gitu ya. Karena apapun yang kita kerjakan nggak akan berarti apa-apa kalau kita nggak dapet blessing dari yang di atas gitu. Makanya mungkin ini pesan terakhir dari saya, bukan pesan terakhir kayak kesannya Jangan terakhir, pesan kita masih terakhir terus ya. bersama. Pesan yang harus selalu diingat dan dilakukan, Kak. Pesan emas dari Kak Peter. Yaitu bersandarkan Tuhan ya. Kita bisa lakukan yang terbaik dan God take the rest gitu. Iya, terima kasih banyak. Kayaknya kita udah nggak perlu lagi merangkumkan karena Sangat jelas, keempat Kak. harapan dari kakak-kakak kita bisa dilakukan oleh adik-adik se-Indonesia dan diperhatikan ya. Jadi jangan berhenti sampai event ini, setuju dari kata Kak Denis. Yuk kita sama-sama terus bergerak maju supaya Indonesia pasti bisa terwujud karena adik-adik adalah bagian di dalamnya. Nah Kak Adon, sayang ya udah mau selesai padahal pengen ngobrol. Iya, tapi Kapan ada lagi? informasi penting dulu nih Kak, Apa sebelum tuh? kita akhiri. Terus ikuti rangkaian acara ini Kak, karena masih belum Yes, berakhir. Nanti betul. sore masih ada Kikan bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa nih, ini kan anak milenial kebanyakan. Jadi selfie dengan booth favoritmu. Oke. Terus ada tagnya, jangan lupa. Tagnya Jadi apa tuh? selfie, tagnya adalah nasionalisme radikal. Betul ya Kak ya? Ya betul. Ya. Di storymu, kemudian untuk mendapatkan giveaway yang kamu tunggu-tunggu. Jadi ada tagnya, tag ke nasionalisme radikal. Iya betul, jadi jangan sungkan-sungkan untuk foto selfie baik dengan kami yang talk show atau juga dengan stand booth yang ada di tempat ekspedisi ini melalui virtual. Karena Sekarang. banyak sekali, kita sudah berjalan Iya. selama 3 hari dan banyak sekali kegiatan-kegiatan di booth-booth yang ada dari berbagai tenan yang ada di sana, dari Betul. UMKM juga ada, dari sponsor kita di sana juga ada. Silakan selfie secepat-cepatnya masukkan karena begitu banyak hadiah bertebaran, Ya. hadiah lebaran di awal nih. Ya, hadiah awal lebaran yang bisa dimanfaatkan dari para sponsor kita. Jangan lupa ya selfie langsung tag ke Instagramnya Nasionalisme Radikal. Maksudnya sekarang juga bisa loh Kak. Ini kan Bisa. mumpung ada Kak Peter, Kak Denis, Betul. mereka langsung selfie. Betul sekali. Sebelum Selfie mabar sekarang sama bisa. Kak Denis. Betul sekali. Selfie Ya. dulu sama Kak Denis, Nah, sama Kak di Peter, akhir sama Kak penghujung kita juga ingin memberikan oh, kita mau kasih gaya dulu ya sama-sama ya. Boleh, Iya boleh, dong, boleh. kalau Kita selfie kita gitu kasih dong. gaya buat adik-adik. Adik-adik cepet-cepetan ya selfie ya. Selfie Karena ya. ini nggak ada lagi nih, cuma sekali doang ya. Yuk. Oke, Oke. 1, 2, 3. Dah. Kak, ini Udah. narasumbernya sejati semua Kak ini. Jarang loh. Ayo pengen tahu yang dapat selfie ini dapat hadiah khusus jaket dari Nasionalisme Radikal. Wih, itu dia satu tuh. orang yang Asik. tercepat. Nah, kan gak ada lagi katanya kan? Jaket ya, oke. Satu orang Nggak ada jaket. lagi. Nah, jaketnya ini juga merupakan simbolis dari kami untuk kakak-kakak tercinta. Betul, karena mereka udah sangat luar biasa. Kak Daniel mungkin nanti kita kirimkan atau gimana Kak ya? Ya, Buat Kak Bams Daniel ini. dan Kak Bams kita akan kirimkan tentunya. Nah. Kita kan ketemu kan? Jadi Oh, kita iya. akan kasih nanti ya. Oke, inilah kita undang berdiri dulu kakak-kakak. Oke. Ini tolong dipakai Kak Denis nanti kalau mabar nih Enggak, jaketnya ini tolong kita- dipakai. Oh ya, siap. Kak Peter kalau lagi visit wahyunya semua tolong divisit. Oke, kita kasih bersama-sama Oke. dengan posisi seperti ini dan silakan. Nah, ini boleh menjadi Kak Denis. salah satu juga foto buat masuk ke lomba ya. Tapi tadi hanya satu, jaketnya seperti ini. Tadi yang cepet-cepet berhasil Wow. foto dengan kami. Nah, inilah hadiah kalian. Satu orang ya. Luar biasa. Oke. Gue pakai jaket yang dipakai Denis, yang dipakai Peter. Waduh. Kita balik sekarang Kak. Ini bukti gotong royong. Gotong royong nih Kak. Lihat. Karena di belakangnya banyak sekali instansi yang terlibat dan sponsor-sponsor. Ya, ada di dalam sini, makanya acara ini bisa berlangsung dengan baik. Terlibat. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat para narasumber kita, Kak Denis, Kak Peter, Kak Daniel di sana dan Kak Bams. Kak Daniel Surya, Kak Bams, Oke. thank you. Bro Kita Denis, semua Bro Peter. nasional ISPI Indonesia Pasti bisa.